Dunia digegerkan dengan adanya berita ledakan di Iran. Peristiwa itu terjadi di salah satu kota pusat produksi rudal, pangkalan udara, serta pusat fasilitas nuklir Iran. Sebelumnya, kantor berita setempat menyatakan tentang tidak adanya kerusakan berarti menyusul adanya ledakan yang terjadi. Meski demikian, sejumlah penerbangan menuju dan dari Teheran sempat ditangguhkan. Sejumlah pihak menyangka bahwa hal ini merupakan reaksi Israel atas serangan balasan Iran yang melancarkan sejumlah serangan rudal pada akhir pekan lalu. Namun, muncul bantahan dari media Iran terkait adanya serangan dari luar negeri. Terlepas dari hal ini, sejumlah pihak dari dalam negeri mendorong agar gencatan senjata segera dilakukan untuk mencegah eskalasi yang lebih besar. Apa kekhawatiran terbesar pemerintah Indonesia? Bagaimana sikap pemerintah terhadap hal ini? Saksikan diskusinya dalam editorial review. Sementara itu, Indonesia Detik ini akan mengajak Anda semua melihat situasi terbaru dari letusan Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Menghadirkan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari, ikuti informasinya dalam Indonesia Detik ini. Bagi Anda para calon ayah, bersiaplah mendapatkan fasilitas baru dari negara. Dalam waktu dekat, DPR akan kembali membahas rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Apakah cuti ayah jadi disahkan? Simak hasil penelusuran Detik X. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya di Detik Sore. Jangan ketinggalan, ikuti analisis pergerakan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 19 April 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Halo, selamat sore Detikers. Apa kabar semuanya? Di momen Maya bilang, hello, gue mau ngikutin dengan hello, yang digoyang-goyang, yang jatuhnya ke situ, Maya. Oh, ke situ. Iya, soalnya tadi makanya hello. Oh gitu. Janjian, Dok. Makanya itu gunanya janjian, itu gunanya kita datang cepat sebelum siaran. Bukan gosip sama Mas Yansa. Detikers, selamat sore. Apa kabar? Kita kembali lagi di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Aduh, senang sekali hari ini. Hari Jumat. Akhirnya kita akan segera menuju weekend. Just a few hours to go. Kita akan selesai dari aktivitas ini. Tapi sebelum menuju weekend tentunya Detiker semua gak mau ketinggalan dong. Apa sih update terkini hari ini yang terjadi? Karena katanya nih banyak yang rusuh-rusuh hari ini, Mei. Ada yang rusuh satu di Jakarta. Di Jakarta ada yang rusuh. Di atas langit juga ada yang rusuh kan. Katanya lagi pada kirim balasan serangan rudal katanya. Apakah itu benar? Apakah itu dari mana klaimnya, iya kan? Nah, nanti kita juga akan obrolin itu. Tapi juga kita mau banyak berterima kasih sama siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena akhirnya memberikan anak pertama untuk campers kita. Wah. Yang hari ini mendapatkan anak pertama yaitu Faisal Fahriansyah. Selamat sudah menjadi ayah hari ini. Dan ini kayaknya cocok banget, pas gitu ya, dengan momen hari cuti ayah gitu ya kan. Oh iya benar, nanti kita juga akan ngobrolin itu ya bareng sama Detik X di segmen Sunset Talk tentang cuti ayah ini. Iya. Gitu Bay. Dan seperti biasa kita nanti akan ada market review seperti biasa, meskipun sebenarnya market review ini sebenarnya tugasnya Edo gitu kan. Saya di sini sebagai host aja, bukan sebagai narsum gitu ya. Nanti akan ada Mbak Sheryl seperti biasa dari investasiku yang akan Siapa bilang? Ada siapa? Orang Mbak Sheryl belum tentu Mbak Sheryl yang datang. Oh iya, biasanya dia udah nongol di sini tapi belum. Ya pokoknya nanti ada perwakilan lah dari investasiku yang akan memberikan rekomendasi-rekomendasi saham-saham apa yang menarik untuk dipantau untuk next week tentunya ya, karena weekend market closing dan juga nanti siapa tahu ada yang bisa profit taking di minggu depan gitu kan. Betul sekali. Makin kesini Maya makin pintar ya untuk bisa mengelaborate, mengencourage orang untuk main saham. Iya, kan saya belajar dari yang terbaik. Tentunya. Siapa lagi kalau bukan Edo Zemorangke. Enggak dong. Kita sebentar lagi nih Mei juga akan
ngobrol sama reporter kita yang saat ini sedang Mm-mm. berada di bukan Tugu, Patung Kuda Patung di Kuda, Jakarta Pusat, dekat benar. Monas ya. Katanya sih di sana tuh sekarang lagi ada demonstrasi dan ada semacam adu argumentasi dari antara dua pendukung. Siapa aja ini? Adu orasi, adu argumentasi. Kita lihat seperti apa kondisinya. Katanya sih lumayan rame nih di sana Lumayan di Patung memanas Kuda. gitu ya nih ya sore ini ya. Kita langsung aja terhubung dengan Wasti dan kita akan coba langsung apakah sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat sore Wasti. Selamat sore Wasti. Halo Oke. Wasti, boleh Halo Wasti. Sudah mendengar suara kita Wasti? Wasti boleh ngobrol agak banyak mungkin biar kita bisa lihat dengerin suaranya dengan jelas, soalnya sampai saat ini kita belum dengar jelas nih. Aman? Oke teman-teman, kayaknya Wasti masih punya kendala dalam sisi audio ya, kita belum bisa dengar dengan jelas, tapi bisa dilihat tadi dari background di lokasi Wasti berada itu ada sejumlah aparat yang mengamankan di sana di lokasi Patung Kuda, dan memang kabar yang kita terima adalah di sana semacam ada adu orasi antara pendukung 01 dan 02 katanya. Tapi kita masih mau mengkonfirmasi itu ke Wasti yang juga ada di lokasi untuk bisa memvalidasi informasi yang didapat ya. Tapi anyway, memang saat ini memang masih banyak sekali dinamika di lapangan terkait sidang di Mahkamah Konstitusi yang memang masih berlangsung sampai saat ini, dan kabarnya memang menjelang putusan pengadilan dari MK di tanggal 22 nanti rencananya. Memang sudah diwanti-wanti termasuk oleh Wasti juga wanti-wanti oleh Wasti bahwa memang akan semakin memanas gitu loh. Nah, makanya ini salah satu mungkin adalah sesuatu yang terrealisasi atau termanifestasikan gitu loh. Ada yang panas-panas gitu. Iya, nah kan tadi informasinya adalah ini adu orasi argumentasi antara pendukung 01 dan 02 gitu ya. Kalau dilihat informasinya tadi pagi gitu ya kan sampai jelang sholat Jumat gitu ya, pendukung 01 tuh sudah berada di sana gitu ya. Bahkan ada yang sholat Jumat di sekitar situ, di sekitar situ. Kemudian ada juga video dari Pak Prabowo nih yang menyatakan atau yang memberikan himbauan gitu kepada para pendukungnya untuk janganlah turun ke jalan, janganlah untuk melakukan demo ataupun yang namanya aksi damai ini gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata tetap ada pendukungnya yang turun ke jalan nih, The Tickers, dan akhirnya bertemulah dua kelompok ini secara langsung dan terjadi adu argumentasi dan juga orasi ini. Nah, kita pastikan lagi nanti di sana. Untuk saat ini keadaannya apakah sudah kondusif ataukah ini sekarang lagi panas-panasnya nih, dan apa aja nih yang mereka suarakan atau yang mereka orasikan, sehingga ya meskipun kita udah tahu sebenarnya intinya apa yang mereka ingin sampaikan gitu ya di sana, tapi kita akan pastikan lagi apakah Wasti bisa memberikan informasi kepada kita dengan sinyal yang jelas, dengan suara yang jelas juga, karena mungkin karena rame orang kali ya Do ya, sinyal bisa jadi sudah. Nah, katanya udah bisa tersambung kembali, kita hubungi Wasti kembali ya. Halo, selamat sore Wasti. Halo ya. Nah, kali ini suaranya lebih terdengar pasti. Wasti, boleh dikabarkan ke kita saat ini sedang apa yang sedang terjadi di area dekat Patung Kuda, dan kabarnya juga ada bentrok di sana katanya. Bentrok seperti apa itu? Oke. Kita masih belum bisa menerima suara Wasti dengan pasti ya, tapi kita akan coba kembali menghubungi Wasti karena memang suara ambience-nya sepertinya terdengar tadi, tapi suara Wasti sendiri tidak bisa didengarkan dengan jelas. But anyway, memang apa yang terjadi saat ini di lapangan itu memang sedang panas. Kita himbau juga buat seluruh masyarakat yang ada begitu ya untuk tidak memperparah kondisi ini dengan melakukan provokasi segala macam. Tapi kalau misalnya memang ada aspirasi yang ingin disampaikan, berorasilah dengan
tetap menjaga situasi dengan kondusif, jangan ada anarkisme, dan juga suarakanlah apa yang dikatakan apa pendapat yang ingin disampaikan gitu loh dengan Iya. demokratis. Dan kalau melihat dari kondisi jalan raya di sana seperti lumayan padat ya di sana ya. Betul. Apakah mungkin di sana ada terjadi penutupan jalan ataukah pengalihan arus lalu lintas juga? Kalau misalnya Wasti bisa mendengar suara kita atau bisa memberikan laporan, mungkin kita akan bisa dapat info yang lebih akurat ya Do ya. Benar. Karena mungkin di hari Jumat ini aktivitas masyarakat Jakarta akan banyak juga nih di sekitar sana gitu kan. Karena masih belum sebentar lagi nih jam Akan pulang kerja apalagi gitu. nih menuju weekend biasanya traffic akan semakin padat, belum lagi yang namanya pemudik kan udah pada nyampe kan ke Jakarta iya, juga. bener. Bahkan tadi Kementerian Perhubungan bilang ternyata jumlah pemudik atau pergerakan selama mudik lebaran kemarin itu melewati perkiraan dari Kementerian Perhubungan. Sebelumnya kan dibilang, Jumlahnya? iya sebelumnya kan yang diproyeksi adalah sekitar 192 juta orang nih yang hilir mudik selama musim mudik lebaran. Nah Lebaran. ternyata tadi setelah dikalkulasi sama Kementerian Perhubungan disampaikan ada sekitar 240 juta orang. Wah. Bayangin penduduk Indonesia tuh 240 jutanya hilir mudik di jalan buat melakukan Mudik. aktivitas mobilisasi selama Iya. mudik lebaran. Gokil ya. Dan mudik kali ini bisa kita bilang lancar lah ya. Iya, Tanpa kondusif banyak lah drama ya. juga. Ya meskipun ada beberapa top ya. Iya. Meskipun ada beberapa hal yang bisa dijadikan pelajaran ke Betul depannya dong, tentu selalu saja harus ya. ada review. Betul. Oke, ngomong-ngomong soal review, nanti kita akan review market hari Yes, ini. Karena exactly. kalau kita masih nungguin Wasti ini, update-nya nanti akan seperti apa, kayaknya terkendala masalah komunikasinya juga gitu ya, sinyal dan lain sebagainya. Kita nantikan, tapi yang jelas Mbak Sheryl sudah hadir di studio. Jadi Detikers, tenang ya. Tenang. Bukan saya yang akan memberikan review nanti, ada Mbak Sheryl. Saya cuma nanya aja gitu nanti sama beliau, apakah hari ini ada sesuatu atau kabar gembira gitu untuk para investor, para trader seperti sahabat saya yang satu Benar. ini gitu kan. Tapi benar kata Maya bahwa ada sesuatu yang gembira barangkali dibawa sama iya. Mbak Sheryl. Karena biasanya Mbak Sheryl tuh selalu melihat sisi positif Positif. dari setiap kejadian gitu. Kan Selalu kalau- melihat potensi, peluang, Nah, hikmah gitu ya. Walaupun hari ini tuh memang market tuh lagi merah-merahnya lagi oh gitu iya, loh. bukan hijau hari Turunnya ini. sampai 1% lebih. Kenapa Jadi, tadi kabar gembira jadinya? kabar- Karena hikmah itu. Nah iya kabar hikmah itu. Siapa tahu Mbak Sheryl membawa kabar gembira di balik peristiwa kemerahan atau koreksi ISG hari ini. Nanti kita akan sapa Mbak Oke. Sheryl ya. Tapi Mm-mm. sebelumnya kita akan bergabung bergabung dulu dengan sama teman-teman di NTMC. NTMC yang katanya sih sudah ready juga buat laporan kondisi terkini yang ada di jalanan Jakarta. Apakah teman-teman dari NTMC ada di dekat Patung Kuda? Nanti bisa kita sekalian tanyain Oh ya. iya benar. Siapa tahu di jalur Siapa tahu itu ada. untuk bisa Oh, kita belum. update. Tapi Ini agak karena masih belum ready berbeda ini juga, ya. Gimana kita ini? juga kita juga mau Aduh. ngabarin beberapa kabar ya. Tapi sebelum kita masuk ke NTMC dan juga sebelum masuk ke kabar market review hari ini, kita kabarkan dulu sentimen market yang mempengaruhi perdagangan hari ini. Apa aja? Ini udah diselesain. Silakan. Halo, selamat datang kembali di Detik Sore dan Yes. sekarang seperti biasa, kalau udah mau deket jam 4 berarti depan kita nih udah ada kuncennya. Kuncen market alias
Mbak Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari Investasiku. Welcome back Mbak Sheryl. Halo. Kali ini dengan warna orange. Ada apa dengan warna orange, Mbak? Nggak ada apa-apa sih, random aja. Apakah ini warna orange atau kuning ini kayak berhati-hati gitu dengan market hari ini gitu ya? karena kata Edo tadi hari ini market lagi merah-merahnya Mae gitu. Mungkin ini ceritanya kayak lampu kuning. Nah, iya kayak lampu kuning. Berhati-hati. Boleh mungkin di analisanya Mbak Sheryl seperti apa untuk pembukaan market hari ini? Oke, nah kalau kemarin kita memperkirakan IHSG harusnya agak hijau, meskipun hijaunya terbatas, tapi ternyata tadi pagi menjelang opening market bursa regional Asia, justru ada kabar yang kurang baik nih dari Timur Tengah. Oh my god, apa itu? Nah itu dia, jadi setelah pekan lalu Iran menyerang Israel, sekarang sebaliknya Israel justru menyerang Iran. Serangan balasan ya. Serangan balasan seperti itu. Meskipun tadi kalau kita lihat data CNN per jam 2 siang WIB ini relatif minim serangannya karena drone-drone serangan rudal yang tersebut tuh bisa dihalangi, bisa ditangkas lah. Bahkan ada klaim dari Iran sebenarnya nggak ada serangan dari Israel Dari nyampe luar ke negara negeri mereka gitu ya. katanya. Berarti terlalu receh serangannya Nah ya. itu. Ya. Mungkin bagus juga ya, mungkin kalau kerusakannya tidak parah, tapi mungkin hanya menimbulkan suatu kayak kekhawatiran secara psikologis, was-was gitu untuk pasar. Karena khawatirnya kita kan tahu juga Israel itu kan banyak dukungan senjata seperti itu. Gue kira tadi Mbak Sheryl mau bilang Israel itu kan banyak dukun atau dukungan. Dukungan. Ya, Oke, banyak dukungan senjata senjata dari Amerika. Dari Amerika. Nah, jadi dikhawatirkan serangan balasannya khawatirnya akan lebih besar dibandingkan serangan Iran sebelumnya di pekan lalu. Nah, oke. Oh, sorry banget Mbak Sheryl. Ini Nanti dilanjutin lagi. Ini juga gak kalah penting sih dari market hari ini karena teman-teman NTMC akan melaporkan kondisi jalanan terkini dari kota Jakarta. Iya. Siapa yang akan melaporkan? Nih, kita langsung tampilkan orangnya di sini di depan layar. Apakah ada Brigadir Sahara di sana? Bribda Syahara. Oh, Bribda Syahara. Halo, selamat sore. Ibda Syahara. Sumpah gue ikutin Edo mulu ya. Edo dan juga main. Dikerjain ya. Halo Ibda Syahara, selamat sore. Wah bener kan ini lagi di area Jenderal Selamat Sudirman sore. ya? Ini lagi di mana? Tebak Ibda lagi di mana? Syahara. Iya, ini di lokasi demo ya? Dekat Patung Kuda Betul, bukan? betul. Nah, ini yang kita Betul, nanti-nantikan nih. Oh ya udah boleh Ibda featuring Syahara. nggak sama reporter kita namanya Wasti dekat situ. Ya, kita hubungin nih sekarang. Tadi soalnya kita ngubunginnya agak susah. Iya, ada sinyalnya kondisi. kayak agak susah. Benar. Tapi ini beruntung ya, Ibda Syahara bisa memberikan Iya, apa, that's why. She koneksinya. share. Terima kasih buat teman-teman NTMC Polri karena kita tadi belum dapat laporan situasi terkini dari Nah. dekat Patung Kuda. Mungkin Ibda Syahara boleh langsung dilaporkan laporannya. Silakan. Ya, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan menemani aktivitas Anda dengan melaporkan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini dari kawasan Patung Kuda. Yang mana dapat Anda lihat bersama dari layar kaca bersama bahwasanya pada saat ini sedang digelar aksi unjuk rasa di sekitaran Patung Kuda Tamrin. Dan Detikers untuk maksud kami pada saat ini untuk kondisi arus lalu lintas, situasi arus lalu lintas di sekitaran Bundaran Patung Kuda, Monas pada saat ini dilakukan pengalihan arus sementara imbas dari adanya aksi penyampaian pendapat di kawasan ini. Dan untuk kendaraan yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka Barat, arah Harmoni dialihkan melalui Jalan Budi Kemuliaan dan juga Jalan Abdul Muiz. Dan sementara untuk lampu merah Harmoni yang mengarah ke Jalan Merdeka Barat ditutup dan juga dialihkan ke Jalan Kesehatan. Kemudian Detikers untuk Jalan Perwira yang mengarah ke Jalan Merdeka Utara ditutup dan selanjutnya jalur dialihkan ke arah maksud kami ke arah Istiqlal dan Lapangan Banteng.
Dan selanjutnya untuk arus lalu lintas dan juga lampu merah Tamrin ditutup dan dialihkan ke Jalan Kebon Sirih yang mengarah ke Senen dan juga Jalan Abdul Muiz. Dan kami dari pihak kepolisian juga menghimbau untuk masyarakat yang akan melintasi di kawasan Monas agar mempertimbangkan dan juga mencari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan dikarenakan di kawasan ini terdapat penyampaian aksi pendapat di kawasan ini. Dan kemudian kami juga menghimbau untuk massa agar selalu mengikuti aturan dan juga selalu menjaga ketertiban. Dan kami juga menginformasikan bahwasanya pada saat ini dari personel Polri juga menyiagakan sebanyak 2.713 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa kali ini. Dan kami dari pihak kepolisian juga tak hentinya menghimbau kepada Anda khususnya para pengendara agar selalu berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Dan di Tikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda juga dapat menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. So, pelanggaran kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, satelit dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di studio. Silahkan. Terima kasih banyak Ibda Syahara atas laporannya. Jadi sampai saat ini kendaraan masih bisa melewati area Patung Kuda ya Ibda Syahara ya? Bagaimana? Kendaraan masih bisa melewati area Patung Kuda berarti ya sampai saat ini ya? Untuk sementara ini yang akan menuju ke arah Harmoni ditutup begitu. Yang menuju ke arah Harmoni yang ditutup. Oke, baik. Oke, ini informasi penting nih buat detikers yang akan melewati daerah Patung Kuda karena itu kan bisa jalurnya banyak gitu kan ya, bisa ke beberapa wilayah lain gitu. Karena di pusat dia. Karena di pusat, betul. Terima kasih. Namun kami juga mengingatkan juga bahwasanya rekayasa lalu lintas ini sifatnya situasional ya. Nanti apabila situasi dan kondisi sudah kembali normal akan diberlakukan normalisasi arus lalu lintas begitu. Baik. Jadi temporary ya. Silakan diupdate aja secara berkala atau langsung hubungi NTMC Polri. Nanti kita masih akan update lagi ya. Betul di jam-jam pulang kantor nanti. Udah Syara jangan kemana-mana ya. Tetap tontonin kita berdua ya. Oh bukan, update jaga lalu lintas maksudnya. Baik. Dah Ibda Syara. Terima kasih selamat bertugas kembali. Stay safe di sana ya. Dah. Bye. Kita kembali lagi ke market review. Mbak Sheryl still here. Oke. Lanjut lagi deh Mbak Sheryl. Tadi ini sampai mana tadi sampai itu? Sentimen Iran yang diserang kembali oleh Israel ternyata tidak cukup berpengaruh ya terhadap apa yang terjadi hari ini. Mengkhawatirkan, cukup mengejutkan, mendadak, tapi tidak terlalu parah untungnya gitu. Tapi the biggest sentimennya apa untuk hari ini terjadi pelemahan yang cukup dalam ini? Yang pertama karena kekhawatiran itu ya, apalagi udah menjelang weekend juga, kemarinnya indeksnya hijau, jadi dimanfaatkan sama pelaku pasar buat profit taking, apalagi hari ini rupiah lanjut melemah. Nah, mencapai angka berapa hari ini Mbak? Hampir ke 16.300 ya, ke 16.200. Oh iya benar, udah 16.251 nih sekarang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Itu jadi sentimen yang kurang bagus juga. Tapi kita juga dapat update dari Pak Peri ya, Gubernur BI kita yang mengatakan kalau BI dan Kemenkeu itu berkolaborasi untuk menjaga penguatan rupiah ke depannya supaya rupiah tidak lebih lanjut melemah lagi seperti itu. Lalu juga kalau dilihat sebenarnya memang bursa Asia, bursa mata uang Asia ini juga melemah, nggak cuman Indonesia doang, seperti kayak won Korea Selatan, peso Filipina, dolar Taiwan, dong Vietnam, Singapura ini juga kompak melemah kayak gitu. Tapi meskipun sudah semakin mendekati 16.300, kalau menurut BI ini masih relatif aman ya. Penyebabnya itu karena mendekati jatuh temponya beban hutang luar negeri RI nih untuk jangka pendek gitu. Karena pelemahan nilai tukar tadi ya. Karena dengan jatuh tempo utang luar negeri yang semakin dekat, otomatis permintaan terhadap US dollar
itu akan meningkat kayak gitu. Nah, apalagi USD-nya itu lagi menguat sehingga hukum supply demand. Jadi USD-nya terhadap rupiah bisa semakin kuat, otomatis rupiahnya semakin melemah ya. seperti itu. Dan itu berpengaruh terhadap beban utang Indonesia tadi. Iya, yang dalam mata uang asing tadi. Beban utang negara kita, lalu bebannya para korporasi yang dalam bentuk US dollar. Jadi berpengaruhnya besar kemana-mana dampaknya, kayak gitu. Oke, ini saat ini ISG sudah ditutup di level 7.087, turun hampir 80 poin atau sekitar 1,11%. Mbak Sheryl, ini melihat apa yang saat ini terjadi pada hari ini, hampir mencapai batas ini ya, level psikologis. Resisten ya, psikologisnya di 7087. Kemarin kita sempat bilang mungkin ISG bisa sampai ke 7200, ternyata turun gitu. Betul. Apa yang bisa kira-kira menahan laju penurunan ISG di perdagangan selanjutnya pekan depan, Mbak? Senin ya. Senin sebenarnya dari dalam negeri kita domestik itu kan ada pengumuman dari MK ya. Iya, oh, 22, betul. Tanggal 22 hari Senin pagi ya rencananya. Iya, 22 itu Senin pagi ya. Alright. Nah, semoga tidak ada kericuhan, berjalan dengan damai. Lalu dari global juga sentimennya mungkin bisa mendukung. Semoga nggak ada serangan-serangan lagi ya. Iya, semoga nggak ada serangan, dan juga kemungkinan dari anggota-anggota The Fed yang minggu ini aktif berkomentar itu semoga ada yang memberikan komentar optimis sehingga bisa menjadi angin segar untuk market seperti itu. Nah, kemarin Mbak Sheryl bilang kan hari ini juga ada komentar dari The Fed ya? Semalam tadi semalam subuh ya. Iya. Itu apa tuh Mbak komentarnya dan pengaruhnya apa tuh ke market hari ini? Nah, sebenarnya komentar semalam ini juga lumayan menjadi beban untuk market ya. Karena kita lihat bukan cuma Indonesia, tapi dari semalam merespon komentar tersebut bursa Eropa dan bursa Amerika tuh jadi konsolidasi cenderung melemah gitu. Jadi semalam tadi pagi subuh ada komentar dari Gubernur The Fed negara bagian New York, yaitu Mr. John William. Beliau mengatakan kalau beliau belum melihat suatu bukti yang meyakinkan untuk membuat The Fed memangkas suku bunga saat ini gitu. Memang dia nadanya tuh cenderung pesimis ya. Iya, cenderung tidak mau cepat-cepat menurunkan suku bunga. Jadi dengan seperti itu market melihat wah ini benar-benar mendukung komentar Jerome Powell nih di beberapa hari yang lalu kalau akan terjadi higher for longer. Apalagi semalam juga ada rilis data klaim pengangguran di Amerika. Klaim pengangguran mingguannya itu kembali rendah gitu. Yang mana ini menunjukkan betapa kuatnya pasar tenaga kerja di Amerika yang menunjukkan kesehatan ekonominya meskipun suku bunga sudah tinggi gitu. Jadi hal ini kan mendukung The Fed, intinya melihat wah suku bunga sudah setinggi ini aja ekonomi masih bisa tumbuh berkembang tidak ada masalah. Suku bunganya meskipun tinggi tenaga kerja penganggurannya juga rendah. Inflasinya tinggi tapi masih aman nih pertumbuhan ekonominya. Simpelnya seperti itu. Jadi untuk apa diturunkan suku bunganya? Kayak gitu. Itu ya, sentimen kurang baiknya. Duit gue padahal kabur ke negara lu gitu. Yang sentimennya kurang positif ya negara-negara berkembang. Salah satunya Indonesia gitu. Jadi kalau di negara maju aja investasinya sudah tinggi, returnnya sudah aman, ngapain investor asing harus ke negara berkembang yang resikonya lebih rendah. Apalagi mata uang rupiahnya juga lagi melemah terus. Seperti itu. Nah ini kan ya nggak tahu sih sampai saat ini sudah berapa banyak kerjasama yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga pemerintah untuk bisa melakukan kerjasama bilateral gitu menggunakan perdagangan tanpa menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat gitu untuk mengurangi ketergantungan kita sama dolar Amerika Serikat. Apakah itu cukup bisa membantu agar mungkin bisa lari ke neraca dagang kita bisa tetap surplus Mbak atau gimana Mbak? Kira-kira. Kalau sekarang kita lihat pengaruh dari pelemahan rupiah ini akibat situasi beban utang luar negeri kita sih, gitu. Jadi dilihat memang utang luar negeri kita per periode Februari ini naik 1,4%, gitu. Jadi nilainya sebesar nilainya 69,75 miliar US dollar ya. Lalu akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi jangka pendek kayak gitu.
Nah, jadi dengan permintaan yang ini akan membuat peningkatan permintaan US dollar di dalam negeri kayak gitu. Gitu sih, Mas. Alright, oke, kita mau balik lagi ke IHSG hari ini, Mbak Sheryl. Dari perdagangan hari ini siapa saja atau emiten apa aja yang berhasil meraup keuntungan besar dan mana yang jadi top loser untuk hari ini, Mbak Sheryl? Oke. Nah, hari ini yang menjadi anak tiri dalam tanda kutip ya. Lagi-lagi sektor yang kurang diuntungkan sama kondisi saat ini. Jadi dengan adanya perang itu kan akan menyulut harga komoditas energi gitu ya. Otomatis yang paling dirugikan adalah sektor transportasi. Bahan bakarnya jadi lebih mahal kan biayanya gitu. Lalu juga soal suku bunga, soal komentar dari Gubernur The Fed kemarin gitu ya. Ini membuat sektor teknologi, properti yang sensitif sama suku bunga tuh jadi terkoreksi, tumbang juga hari ini kayak gitu. Yang paling agak membaik ya sektor dari energi, dari kesehatan, ini di luar dari sentimen. Kalau sektor kesehatan hari ini menjadi top gainer karena ditopang sama penguatan saham Silo yang hasil earningnya positif. Hasil rilis keuangan full year 2023 kemarin itu positif gitu. Lalu Silo ini memang bobotnya besar di sektor kesehatan meskipun pengaruhnya nggak terlalu besar untuk IHSG. Kayak gitu sih. Naiknya sampai 7,9% ya. Silo, iya. Tapi Big Banks juga banyak yang turun banget hari ini ya, cukup dalam ya Mbak. Lihat Betul. BRI itu sampai 3,6%, BRIS juga 2,3%, BCA turun, BCA nggak stagnan sih. Nah, Itu ini gimana Mbak? mungkin kemarin saat IHSG-nya menguat, ya menguat 0,5%, banyak yang berdoa. Aduh Tuhan, tolong turunkan dong harga saham-saham Big Banks ini. Biar saya bisa belum- beli. Saya belum kebagian barang waktu koreksi 2 hari yang lalu. Lucu juga ini Mbak Sheryl. Jadi akhirnya dikabulkan. Jadi harusnya kita bersyukur ya kalau ada Ya, doa-doa itu penurunan. didengarkan ya. Ada yang berdoa mungkin minta barang lebih murah lagi. Iya. Mbak Sheryl udah semakin nyaman di sini. Datang udah pakai sendal. Sekarang udah bisa bercanda nih dia nih. Sendalnya mahal tapi tuh lihat branded. Soalnya kan tadi hujan ya. Jadi Iya. ini mitigasi kalau banjir. Mitigasi. Pintar, emang. Ini pertanyaan yang mau aku tanyain tadi yang kita bahas di Kenapa? awal nih. Dari sekian banyak sentimen-sentimen yang mempengaruhi IHSG hari ini, ada nggak sih? Kan ini tadi dimulai dengan merah nih ya. Ada nggak hal positif atau ada hikmah apa di balik sentimen-sentimen ini? Kan biasanya Mbak Sheryl selalu selalu ada hal positif. Selain dari nih. tadi salah satunya adalah doa yang didengar Nah. saham-saham Big Banks ini bisa lebih murah lebih gitu. murah gitu. Apa nih positifnya dari kejadian-kejadian yang mempengaruhi IHSG hari ini? Iya. Jadi ya itu dia dari kenaikan harga komoditas energi ya. Jadi kita lihat saham-saham minyak, saham-saham batu bara, saham-saham emas dan logam ini menguat meskipun penguatannya terbatas, nggak seperti 2 hari 3 hari yang lalu saat masih koreksi. Karena kita juga sadar ini kan weekend, jadi banyak yang sebagian pada profit taking. Yang transaksi juga nggak berani nggak belinya terlalu banyak gitu karena mikir juga mau weekend kan gitu. Karena masih khawatir takutnya nanti malam ada data apa atau ada serangan lanjutan balik lagi atau seperti apa lagi, banyak yang tidak terduga Betul, soal apalagi Senin juga tadi seperti Mbak Sheryl Iya, bilang masih ada menunggu juga domestik. hasil dari masih demo juga sekarang. keputusan MK, sekarang juga masih demo. Aduh, Ini adalah pressure baru ya buat Mbak Sheryl. Setiap dia datang, beliau datang nanti akan harus membawa kabar gembira paling tidak 1 biji untuk bisa dijadikan sentimen positif buat investor ya Mbak ya. tapi kalau buat Edo sebagai pelaku saham nih Dok, gimana Dok? Gue pengen tahu Dok. Nggak, saya mah Investor. silent Long leader term. aja, iya nonton Enggak, tapi kan aja. kamu berkecimpung langsung turun langsung Berkecimpung, gitu. tapi itu untuk investasi masa depan. Saya kan pendekatannya orientasinya jangka Jangka panjang. panjang. Jadi Iya, apapun tapi- yang terjadi di dunia ini, biarlah itu terjadi. Tapi kalau Mbak Sheryl bilang ini lagi diskon, saya beli biasanya. Berarti rekomendasi dari Mbak Sheryl berguna buat Edo ya. Iya, Semoga insya berguna Allah, juga buat amin. editors ya. Betul sekali. Tadi Mbak Sheryl mau melanjutkan apa? Enggak, udah terjawab. Dan sebenarnya sudah lupa juga mau komentar apa. Oke deh Mbak Sheryl, makasih banyak sudah hadir kembali di Detik Sore segmen Market Review hari ini. Semoga
Kita harapkan market bisa berlangsung hijau kembali, naik lagi, janganlah turun-turun, boleh turun tapi sekali-kali aja. Jangan sampai bikin market panik ya pergerakannya. Gonjang-ganjing gitu ya. Ayo kita berdoa bersama-sama, siapa tahu nanti hari Senin ada hal yang positif yang bisa kita dapatkan ya. Oke deh, kita break dulu. Nanti akankah ada laporan lagi dari Mbak Wasti? Nah, nantikan ya Detikers ya. Siapa tahu kali ini suaranya udah lebih clear gitu dapat ke kita. Kita akan kembali lagi saat lagi Detikers, jangan kemana-mana. Mbak Sheryl siap-siap, gak cuma hore-hore ya. Oh iya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Mbak heboh, Mbak. Heboh, Mbak. Heboh. Kembali lagi di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Ini nggak ada sama sekali hore-hore tapi. Nggak ada sama sekali. Yes, karena saat ini teman-teman kita yang di wilayah timur, di wilayah tengah lebih tepatnya, ini di area sekitar Manado, Sulawesi Utara begitu ya. Ada sebuah pulau yang sedang mengalami gejolak karena di dalamnya itu ada gunung, namanya Gunung Ruang, dan untuk pertama kalinya gunung ini kembali erupsi setelah sekian puluh tahun. Terakhir kali tercatat terjadi erupsi di Gunung Ruang ini katanya 2002. Wah, udah lama Jadi banget sekitar ya 2002. 22 tahun yang lalu ya. Interval erupsinya katanya untuk gunung ini 1-30 tahun sih katanya gitu. Dan jadi memang udah ada interval erupsinya, memang sudah ada perhitungan ya. Betul sekali. Ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro di Sulawesi Utara, dan mulai terjadi erupsi ini atau meletusnya Gunung Ruang ini terjadi pada hari Selasa kemarin di tanggal 16 April sekitar jam 9.45 waktu Indonesia Tengah, dan ratusan warga pun akhirnya mengungsi dari pulau ini. Seluruh area pulau tempat gunung ini berdiri dilarang dimasuki. Ya kan? Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau BNPB untuk cari tahu lebih lanjut informasi tentang status Gunung Ruang sendiri saat ini sampai sedang seperti apa dan bagaimana penanganannya di lokasi. Kita coba langsung terhubung sama Bapak Abdul Muhari. Selamat sore Bapak Abdul. Selamat sore Bapak Abdul, bisa mendengar suara kami di sini Pak? Pak Abdul boleh di-unmute suaranya? Selamat sore. Selamat sore Pak Abdul. Sehat Pak Abdul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Abdul, ini kita dapat kabar kan kemarin sudah sekitar 3 hari ya, masuk ke hari ketiga Gunung Ruang terjadi erupsi, dan sampai saat ini mungkin kita pengen dapat kabar langsung dari Pak Abdul begitu selaku otoritas terkait yang menangani kejadian ini. Seperti apa dahsyatnya raung dari Gunung Ruang ini saat ini Pak Abdul, dan bagaimana kondisi masyarakat? Iya, seperti kita ketahui 3 hari yang lalu tepatnya peningkatan status Gunung Ruang ya, yang sangat cepat sebenarnya dari level 2 kemudian naik ke level 3 kemudian naik ke level 4 cuma dalam waktu hitungannya hari. Jadi peningkatan aktivitas yang cukup signifikan. Nah, aktivitas Gunung Ruang ini kemudian juga diikuti oleh aktivitas erupsi vulkanik yang cukup membahayakan, sehingga masyarakat sejumlah 828 jiwa dari 2 desa yang ada di kaki Gunung Ruang. Jadi kaki Gunung Ruang ini pulau gunung api, Mas. Oke. Jadi di pulau gunung api ini ada 2 desa, total penduduk di situ 828 jiwa, yang jaraknya sekitar 2 kilo dari Pulau Tagulandang. Ini pulau besarnya. Di Pulau Tagulandang ini kalau hitungan BNPB itu ada sekitar 11.600 jiwa yang ada di Tagulandang ini. Nah, alhamdulillah
kurang dari 24 jam setelah Gunung Ruang erupsi, itu 828 penduduk ini berhasil kita evakuasi ke Pulau Tagulandang yang berjarak lebih kurang lautnya dipisahkan sekitar 1,7 sampai 2 kilo. Nah, tetapi ketika masyarakat yang 828 ini sampai di Tagulandang, implikasi dari peningkatan status menjadi level 4 itu tidak boleh ada kegiatan dalam radius 6 kilo dari puncak. Nah, akibatnya seluruh desa pesisir sebelah barat laut dan barat daya dari Pulau Tagulandang itu juga harus kita evakuasi. Nah, sulitnya, kendalanya pada saat malam pertama dan malam kedua itu untuk mengevakuasi warga itu kondisinya malam hari ya. Malam hari dan hujan batu pijar itu masih sangat intensif. Sehingga pada malam kedua itu masyarakat melakukan evakuasi secara mandiri ke arah bukit, ke arah tengah dan arah utara dari Pulau Tagulandang. Baik itu dengan jalan kaki maupun menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Nah, begitu akses dari pada saat itu yang hari pertama, hari kedua, itu akses pelabuhan laut itu ditutup karena sangat membahayakan, karena lontaran batu pijar itu masih sangat intens ya. Dan lontaran batu pijar ini dari laporan visual video yang kita dapatkan di Pulau Gunung Api Ruangnya itu sendiri, itu rumah penduduk itu benar-benar berantakan ya, benar-benar hancur akibat lontaran api ini. Jadi kita bayangkan itu batu yang masih membara itu menghantam rumah gitu. Menerjang rumah ya. Jadi bahkan genteng pun rata-rata masyarakat di situ menggunakan seng ya. Seng itu hancur, bolong-bolong. Dan itu juga sampai ke dinding rumah pun itu berdampak cukup signifikan. Nah, alhamdulillah kemudian ketika pada hari ketiga personil TNI Polri dari Lantamal Manado dan Pol Airut Manado itu bisa mencapai lokasi, bisa mendarat di Pulau Tagulandang. Proses dan BNPB juga sudah sampai di Tagulandang dipimpin satu deputi. Proses evakuasi menjadi lebih teratur. Pendataan kita dari hitungan awal kami di BNPB sebanyak 11 ribuan penduduk yang harus dikosongkan dalam radius 6 km ini, ternyata yang memang ada di lokasi itu sekitar 6 ribuan jiwa. Dan ini sudah kita evakuasi ke arah utara, tapi tetap di Pulau Tagulandang. Jadi kita mengevakuasinya tidak ke Manado, tidak nyebrang laut. Karena masih akan tetap di Tagulandang ya? Masih tetap di Tagulandang dan berjarak di luar dari radius 6 kilo yang direkomendasikan oleh PVMBG. Nah, saat ini per hari ini dari tadi pagi terhitung Gunung Ruang ini cukup jinak ya dalam tanda kutip ya. Artinya aktivitas erupsinya sudah menurun, kemudian data-data aktivitas kegempaan vulkaniknya juga secara signifikan menurun. Abu vulkanik, lontaran abu vulkanik juga sudah tidak ada, sehingga kita benar-benar mengharapkan puncak aktivitas erupsi vulkanik Gunung Ruang itu kita harapkan sudah terlewati. Tetapi tentu saja kita masih menunggu monitoring data dari PVMBG untuk bisa merekomendasikan apakah status level 4 ini bisa kita turunkan atau masih tetap kita jaga dulu sampai beberapa hari ke depan. Oke, berarti saat ini masih di level 4 tapi dari prediksi saat ini sudah melewati puncak dari aktivitas si Gunung Ruangnya sendiri. Iya, dan ini kalau pengaruhnya kan memang sangat luar biasa ya Pak ya, seperti yang tadi disampaikan kemarin juga kita ada informasi kalau para masyarakat atau penduduk yang ada di sana itu akan diungsikan atau dibawa ke Manado. Nah, pengaruhnya ke Manado sendiri dari yang informasi dari detik.com juga adalah bahwa bandara itu sampai ditutup. Betul ya Pak ya? Kalau dikonfirmasi ini apakah betul sampai bandara penerbangan juga menuju Manado atau dan ke Manado, dan ke Manado juga
ditutup karena pengaruh dari erupsi Gunung Ruang ini, Pak? Benar sekali. Jadi kami sendiri, saya Kapusdatin yang seharusnya mendampingi Kepala BNPB untuk langsung meninjau ke lokasi, itu kita sudah standby di bandara dari 2 hari yang lalu, Mbak. Jadi pulang ke rumah ini didelay notamnya sampai jam 8 malam. Oke, kita pulang dulu, istirahat, kembali lagi jam 7. Notamnya didelay sampai jam 3 subuh. Kita tunggu lagi di bandara. Tetapi memang itu adalah SOP yang harus dilakukan. Karena abu vulkanik ini jika masuk ke mesin jet pesawat itu akan sangat berbahaya fatal, ya, Pak ya. Berbahaya, sehingga untuk sementara karena dari citra satelit kita masih melihat sebaran abu vulkanik itu cukup luas, sehingga implikasinya memang seluruh penerbangan dalam 2 hari ini baik yang masuk maupun yang keluar ke Samratulangi itu masih ditutup. Hingga saat ini informasi yang kami terima, Pak Abdul, Suaranya terputus, Pak. Suaranya hilang, Pak. Mungkin terpencet mute. Pak Abdul mungkin boleh di-unmute kembali suaranya. Kita belum bisa dengerin. apakah akan diperpanjang atau dihentikan atau dibuka bandara ini kita masih menunggu dari otoritas Bandara Samratulangi. Pak Abdul, soal Gunung Ruang sendiri, ini kan apakah sudah mengeluarkan sudah mengeluarkan awan panas, gas beracun, lava begitu? Bagaimana ini mempengaruhi aktivitas wilayah sekitarnya, Pak Abdul? Bahwa apakah arah anginnya ke arah utara, selatan, dan mana wilayah yang berpotensi akan terkena imbas dari erupsi si Gunung Ruang ini? Atau memang kegiatan masyarakat di sana sudah lumpuh total begitu, Pak, dengan keadaan ini? Kalau untuk aktivitas masyarakat per hari ini, karena mulai aktivitas erupsinya mulai mereda ya, dari yang terakhir itu erupsi vulkanik itu terjadi jam 12 malam tadi, sehingga relatif, dan itu juga tidak terlalu besar, dari tadi pagi itu tidak ada aktivitas vulkanik yang signifikan, sehingga beberapa masyarakat di Pulau Tagulandang yang sebenarnya lokasi rumahnya masuk dalam radius 6 km itu tadi siang sudah mulai kembali ke rumah masing-masing dan melihat kondisi rumah mereka apakah ada kerusakan atau tidak. Tetapi ini bukan berarti mereka kemudian akan kembali ke rumah tidak tinggal di tempat evakuasi ya. Jadi pemerintah daerah BNPB itu masih cukup hati-hati, dan kita mengharapkan seluruh masyarakat yang kita data sejumlah lebih kurang 6.500 orang yang ada di tempat pengungsian di Tagulandang ini, itu masih tetap tinggal dulu di pengungsian sampai benar-benar kondisinya kita nyatakan aman dan level gunung api Ruang ini diturunkan menjadi level 3 atau mudah-mudahan bisa diturunkan menjadi level 2. Kalau dibandingkan dengan erupsi sebelumnya di tahun 2002 itu, bagaimana level erupsi perbandingannya, Pak Abdul? Untuk perbandingan erupsi di 2002 atau sebelumnya, yang saat ini cukup signifikan ya, artinya cukup besar. Meskipun memang sejarahnya secara historis yang paling besar erupsi Gunung Ruang itu adalah tahun 1871, di mana disertai kolapsnya beberapa segmen bagian dari badan gunung itu, sehingga sempat menimbulkan tsunami. Inilah kemudian kenapa isu tsunami juga kita berikan atensi yang besar, karena memang historisnya itu pernah terjadi. Nah, kalau kita bicara bencana geologi, sekali dia pernah terjadi di masa lalu, bukan tidak mungkin dia akan terjadi lagi di masa depan. Makanya ini tetap jadi perhatian kita. Tapi meskipun demikian, dari asesmen sementara dan sifat fisik erupsi dan badan gunung api Ruang yang sekarang, itu kalau saya mengatakan itu less likely to happen untuk sisi tsunami-nya, meskipun kita tetap memberikan atensi di situ. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai potensi bencana alam lanjutan atau susulan yang terjadi seperti tsunami ini, juga terjadi yang namanya kilat atau petir vulkanis begitu ya, Pak ya. Nah, apakah ini sebuah pertanda bahwa sebenarnya akan ada
bencana susulan atau bencana after effect-nya dari kejadian ini, Pak? Jadi kalau kilat vulkanis itu adalah hal yang sangat normal ya, sangat wajar dalam erupsi gunung api. Tetapi kalau misalkan dia terjadi di siang hari itu biasanya tidak terlalu kelihatan, tertutup oleh hitamnya abu vulkaniknya. Tapi kemarin karena itu terjadinya di malam hari, sehingga kita bisa melihat sebenarnya warna-warni yang di dokumentasi visual yang kita lihat itu cukup luar biasa sebenarnya, di samping terlepas dari dampaknya kepada masyarakat ya. Pak Abdul, juga satu lagi terkait ini, berarti aktivitas masyarakat untuk aktivitas ekonominya full terhenti dong Pak ya, untuk masyarakat yang tadinya ada di pulau di Gunung Ruang ini, dan bagaimana kemudian ini bisa difasilitasi begitu oleh pemerintah atau otoritas terkait, Pak? Jadi untuk aktivitas ekonomi di Tagulandang ini itu sangat bergantung pada Manado. Jadi kalau jalur transportasi barang dari Manado terhambat, secara otomatis aktivitas ekonomi di Tagulandang itu terhambat karena suplai logistiknya itu mutlak lewat laut dari Manado. Nah, alhamdulillah mulai hari ini itu pelabuhan Tagulandang sudah bisa digunakan kapal feri untuk kembali merapat, dan kendala yang lain itu adalah listrik yang belum menyala. Memang SOP-nya kalau ada erupsi gunung api seperti Gunung Ruang sekarang, maka radius 6 km atau sampai di buffer sampai 7 sampai 10 km itu memang SOP-nya harus kita matikan dulu, karena bisa dibayangkan kalau ada lontaran batu pijar kemudian terkena gardu listrik, itu akan sangat membahayakan. Nah, ini kita harapkan memang aktivitas Gunung Ruang menurun terus seperti yang kita lihat hari ini, sehingga nanti asesmen dari PLN di lapangan untuk apakah bisa memutuskan untuk menghidupkan kembali aliran listrik itu akan sangat membantu untuk pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat, di samping jalur transportasi logistik yang saat ini sudah mulai dibuka. Oke, ya pastinya kita berharap semoga yang terjadi hari ini gitu ya sudah ada bisa solusinya, itu bisa menutup permasalahan ini atau mengatasi permasalahan ini. Mungkin yang terakhir Pak Abdul, kita juga ingin tahu nih bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di sana yang berada di pengungsian. Kalau tadi Pak Abdul sampaikan bahwa ada jarak 6 km dari puncak gunung begitu ya Pak ya. Pusat pengungsiannya di daerah manakah dan keadaan mereka saat ini seperti apa dan fasilitas apa saja yang sudah diberikan begitu dari pemerintah setempat? Jadi untuk pengungsian ada beberapa titik pengungsian terpusat di sebelah utara Tagulandang, dan hasil koordinasi kita dengan pemerintah daerah, TNI Polri yang saat ini, dan tim BNPB yang ada di Sitaro di Pulau Tagulandang saat ini, untuk logistik permakanan, sandang, selimut, dan lain-lain itu tercukupi, khususnya makanan itu sampai 1 minggu ke depan. Yang kita harapkan sebenarnya kalau melihat aktivitas ruang sekarang, itu mudah-mudahan ya kita berdoa itu tidak akan sampai seminggu ke depan. Tapi logistik kita hingga saat ini saja untuk menampung lebih dari 6.000 pengungsi itu sudah cukup sampai 1 minggu ke depan. Jadi artinya sisi logistik itu sudah bisa kita ya, sampai 1 minggu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul. Semoga status dari aktivitas Gunung Ruang sendiri bisa berangsur melandai dan masyarakat bisa berangsur juga memperbaiki kondisi yang ada di daerah tempat mereka berada ya, sehingga tidak ada lagi nih kita melihat adanya kejadian yang lebih parah lagi. Terima kasih banyak Pak Abdul sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih Pak. Stay safe di sana Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini kalau kita lihat di peta memang ya, Gunung Ruang itu kan ada di sisi utaranya Manado, dan di sebelah utaranya itu adalah Pulau Tulandang ini, Tagulandang tadi. Memang sangat dekat sekali jaraknya begitu, dan pasti ini mereka sangat membutuhkan dari Manado dan juga ke Manadonya juga sendiri akan saling berpengaruh ya. Saling berpengaruh, dan saat ini dibatasi aktivitasnya sehingga tidak ada penerbangan di situ gitu, sehingga mudah-mudahan sih 1 minggu ini tidak ada aktivitas penambahan aktivitas dari si Gunung Ruangnya sendiri, dan
Jadi teman-teman di sana untuk yang butuh bantuan segala macam bisa mobilisasinya baik ya. Iya, dan juga tadi kan good news-nya adalah tadi pelabuhan juga sudah dibuka. Jadi Betul. artinya kalau mau transportasi dari Manado menuju ke lokasi sendiri dan sebaliknya untuk pengantaran logistik itu udah bisa dipastikan aman gitu ya. Exactly. Makanya kita tuh kalau misalnya terjadi musibah gitu ya menimpa teman-teman saudara kita di sana, selain mendoakan juga harus bersyukur gitu karena kita di sini tuh masih dikasih yang namanya kesehatan. Betul. Dikasih alam yang masih bisa bersahabat sama kita. Makanya buat kalian nih Detikers yang mungkin masih sehat-sehat, masih bisa komentar-komentar ke kita, masih bisa kita nonton kita, jangan lupa deh nih buat ikutan dari solusi yang ditawarkan oleh Detik Property. Wih, Detik Property mau bagi-bagi hadiah banyak nih Detikers. Buat Exactly. 5 orang yang beruntung aja nih yang bisa memberikan komentar yang paling menarik dan memberikan alasannya kenapa sih Detik Property ini harus ngasih hadiah-hadiah ini ke kalian. Mau tahu nggak hadiahnya apa aja? Apaan tuh? Matanya sebelah dong. Matanya sebelah gitu dong. Apaan tuh? Oke Detikers nih ya, ada kamera outdoor, ada smart bolam, kemudian ada digital door lock, ada smart air purifier juga, ada infrared remote wifi, ada ultrasonic diffuser aroma. Nah itu adalah hadiah-hadiah yang bisa kalian dapetin kalau kalian komen di postingan dari Detik Property. Di mana tuh Betul. ngelihatnya? Kalian masuk aja ke artikel dengan mengakses dtk.id/smarthunian. Nah langsung aja deh kasih komentar di sana. Apa sih yang buat kalian itu layak gitu ya, atau cerita paling Mendapatkan. menarik gitu untuk mendapatkan smart home product yang tadi sudah aku sebutin itu gitu. Bener, selagi kesempatannya masih ada Detikers buruan akses sekarang karena 5 pembaca dengan cerita paling menarik akan mendapatkan smart home product ini yang super kece, super canggih dari Detik Property, hanya dari Detik Property. Nah, there you go. Jangan lupa ya. Kita Tagline-nya kembali. apa? Tagline-nya? Oh iya, Nggak ada ya? tagline-nya nggak ada. Mereka Oh, nggak punya programnya. Cuma kita yang punya program. Oke kalau gitu Detikers, kita bacain Mau jadi tagline kita sombong. aja ya. Tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Yes, nggak cuma hore-hore, tapi kita mau kasih informasi yang hore-hore dulu nih buat Detikers. Hore-hore banget buat seluruh Swifties Swifties di dunia. seluruh dunia. Kamu tahu atau suka lagunya yang mana? Tahu banyak lagunya. Tapi dengerin satu yang juga. paling favorit. Gue paling favorit dari semua lagu ya. Dari semua tahu lagu yang lo tahu deh. Blank Space. Setuju. Oh kok sama lagi? Gua hafal semua Iya lirik. Blank Space. Blank Space sama Blank Space. You got that daydreams look in your eyes. Itu style. Iya. Style Oh juga itu. oke sih. Tapi apa namanya? Lagu-lagu dari Taylor Swift ini memang mostly itu terinspirasi kan dari kisah cintanya ya. Kayak Style itu kan waktu sama si Harry kan. Terus yang Blank Space tuh sama siapa ya? Sama kamu. Sama Jake Gyllenhaal, bukan? Oh ini ya All Too Well, All Too Well. Yes. Nah ini album barunya dia ini katanya terinspirasi dari kisah cintanya saat ini. Yang saat ini. Sama Travis. Tapi semoga jadi bukan pertanda akan putus ya. Aduh. Oh ini sama mantannya. Tetap sama mantannya juga. Iya. Oh kalau yang Alchemist itu yang sama siapa? Sama Travis bukan? Ada beberapa juga tribute buat Travis Kelce juga ya. Buat ayangnya ya. Soalnya dia kan kalau bikin lagu itu kan inspirasinya dari mantannya yang dari udah mantan, kisah-kisahnya sendiri yang sudah katanya. selesai gitu. Tapi emang kayak gitu kali ya, harus banyak pengalaman baru bisa berbicara banyak gitu. Gue takut komentar banyak deh kalau lagi bicara Mbak Tai soalnya fansnya banyak banget. Takut salah ngomong. Iya jangan ngomong yang aneh-aneh juga kan. Iya. Kita tidak menggiring opini publik kok. Enggak. Tapi kita mau mengabarkan pokoknya karena memang lagi euforia banget ini para Swifties karena album The Tortured Poets Department itu akhirnya rilis hari ini dan kasih kejutan lagi nih Mbak Tete. Langsung rilis 2 album sekalian.
Betul sekali. Ini 2 jam. sudah total ditunggu-tunggu ya sama semua Swifties, dan dia juga posting kan hari ini di Exactly. sosmednya dia juga gitu kan. Katanya langsung pada cocok logi lirik. Makanya ke siapa gitu kan. Sama siapa? Sama siapa? Iya, Dis- banyak easter egg katanya. Padahal udah lewat pasca. iya. Jadi The Torture Poets Department ini ada punya 16 tracklist. Jadi dia juga menambahkan ada 4 bonus track yang dirilis dengan album yang berbeda-beda, itu tadi yang Iya. Edo bilang ya. Jadi 4 album ini, kayaknya bonus 4 track itu maksudnya adalah kalau misalnya lo mau dengerin 4 bonus track ini, lo harus beli 4 albumnya itu. Wih, Jago marketing yang banget bagus ini ya, luar Mbak biasa. Tete ini emang ya. Dia ngomong-ngomong ini kan punya dia label recordnya ini sendiri ya, atau dia sama ini lain? Gimana Irma? Record labelnya Taylor Swift apa? Big Machine. Sony Music tuh publisher deh kayaknya. Oh, Naga suara ya dia ampun. dangdut dong jadinya. Oke, nih Republic Records. Yeah. bukan Big Machine ya? No, itu sebelumnya. Sebelumnya, udah ganti. Oh, Iya, dia bermasalah. udah pisah sama Big Machine. Sekarang sama Republic Records. Oke. Dan dia juga ini menariknya, dia ada collabs bareng sama Post Malone ya di lagu Fortnite. Lagu pertama banget, track pertama. Oke, udah dengerin? Udah dengerin. Ih, asik banget. Lagunya oke-oke semua sih. Cie. Gak berani komen banyak. Ini personal opinion, bukan pengiringan opini Gue kok. sebagai pendengar musik semua genre, gue apresiasi lagu-lagu di album barunya Taylor Swift ini dan semuanya easy listening. Seperti biasa. Tapi jujur gue belum menemukan yang beneran nih Taylor Swift bikin lagu gini gitu. Belum nemu lagu yang kayak gitu karena baru dengerin yang album part pertama doang. Oh, berarti maksud lo Taylor Swift lo pengennya punya gebrakan baru di aliran musiknya dia gitu. Iya, tadinya berpikir kayak gitu, kayak misalnya Beyonce kemarin ngeluarin album alirannya banyak ke country misalnya. Kayak gitu-gitu. Atau kemarin Justin Timberlake ngeluarin Everything I Tetep Thought ya. It Was, dia ngeluarin Tetep dia genre-nya disco funk gitu misalnya. Tuh ada request, Dok. Coba. Duh gak bisa. Oh buset, bisa banget. Saya gak digaji untuk itu ya. Kita lanjut lagi guys. Jadi lanjut Mohon lagi. maaf guys, ditolak guys. Ada 15 extra songs katanya di versi album The Tortured Poets Department ini, yaitu The Anthology namanya. Nih gue bacain kalimat di postingan Instagramnya ya, yang dilimitasi komentarnya dan belum ada yang komen sampai saat ini, tapi likes sudah banyak banget. Nih kejutan 2 AM, The Tortured Poets Department sebenarnya adalah album double rahasia. Aku sudah banyak menulis tortured poetry sepanjang 2 tahun dan ingin membagikan semua ke kalian. Jadi ini dia instalasi kedua dari The TTPD The Anthology, 15 extra songs, dan kini ceritanya bukan milikku lagi, semuanya sudah milik kalian. Wah, memang nih Taylor Swift nih kalau nulis kata-kata, bermain dengan kata-kata udah juaranya deh dia. I can say Taylor Swift is one of the best songwriter in the world. Dan dia itu bisa menyampaikan apa sih pengalamannya dia tuh. Betul. Sangat simpel gitu ya. Terbaik sih. Sangat simpel Urusan dan nulis lagu keren loh. apa ya, sangat bisa diterima. Tapi kalau misalnya seperti yang Edo bilang tadi ya, soal bagaimana Taylor Swift bertransformasi, dia dari, kalau yang gue lihat dari album Red ke sekarang pun itu udah lumayan berbeda loh dia. Banyak Nggak seperti Taylor, terobosannya. bahkan dari pertama kali dia muncul kan dia lebih country kan ya, lebih Betul, banyaknya beda country. gitu. Makanya penghargaan yang diterima juga banyaknya dari kategori country. Nah itu dia kan. Kamaya apa sukanya? We were both young when I first saw you. Apa itu? Oh yang itu ya, iklan es krim itu ya? Oh, Love Story. Itu Love kan Story. lagu dia yang awal-awal juga. Lover ya, juga awal-awal oke ya. tuh Lover. Kalau yang sekarang banyak ya yang di reels tuh yang my handshake can explain this dress. Gue tuh kayak tahu potongan-potongan lagunya dia, tapi judulnya kadang suka nggak inget karena lagu-lagu dia tuh mostly ya, lagu di album sebelumnya aja tuh ya mostly viral semua loh. Betul. Dijadiin back sound untuk video-video di reels gitu. And she is definitely one of the best entertainer in the world to date, karena
Gue juga sempat beberapa nonton cuplikan klip film Taylor tournya Swift dia ya. yang di Eras Tour itu Iya, yang di iya. Disney. Wah keren sih, ini perempuan bisa nyanyi 3 jam lebih dengan Dengan vokal yang koreografi, masih ya benar-benar. sempurna, koreografi dengan berbagai macam outfit yang dia gonta-ganti, itu keren banget. Sis, you are the best one. Dan outfitnya tuh bisa benar-benar jadi ikonik ya, dia dengan apa sih kayak Can jumpsuit I pendeknya go dia itu. Where you go. Iya. Kita tanya Ibda Syahara yuk, kira-kira dia ngefans atau dengerin lagu Taylor Dia Swift nggak? Swifties gak sih? Coba ya. Halo Ibda Syahara, welcome back. Halo. Halo Oke. Ibda Syahara. Ibda Syahara, apakah seorang Swifties atau dengerin lagu-lagunya Taylor Swift? Dengerin aja sih, Dengerin bukan ya. Swifties. Kalau Excited? favoritnya lebih ke Happy Asmara ya. Telah ketawanya. Yang Pantura, lagu-lagu Pantura. Yang Pantura. Ya udah nyanyiin dikit dong. Nyanyiin dikit dong, bisa kali. Jangan dong, jangan dong. Kata Ibda Syahara tugasnya Jangan di sini melaporkan maksudnya. lalu lintas ya, bukan untuk nyanyiin Edo ya. Iya, nanti ya lain kali di Nanti lain private kesempatan aja ya kalau Ibda nyanyiin Syahara Edo. ya. Oke deh Ibda Syahara, terima kasih. Boleh. Kita bisa balik lagi ke Ibda Syahara untuk laporin kondisi jalanan terkini. Kali ini ada di mana dan seperti apa kondisinya? Ibda Syahara boleh langsung laporannya, silakan. Silakan. Oke, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers. Kembali lagi dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Kerdas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini dari kawasan Manggarai. Yang mana untuk kondisi arus lalu lintasnya sendiri tepat di belakang saya terpantau telah terjadi peningkatan volume kendaraan dari berbagai arahnya. Karena memang pada sore hari ini telah memasuki jam pulang perkantoran Detikers. Dan untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Tanah Abang ataupun Menteng yang akan menuju ke arah Matraman pada saat ini juga terpantau telah terjadi peningkatan volume kendaraan. Sesekali memang terjadi ketersendatan menjelang traffic light dengan antrian sepanjang 150 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 30 km per jam. Namun kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Dan selanjutnya untuk arus lalu lintas dari arah Tanah Abang ataupun Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada saat ini masih terbilang lancar dan masih kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 50 km per jam. Meskipun demikian, kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tertib berlalu lintas serta bagi Anda khususnya para pengguna jalan roda 2 agar selalu menggunakan helm yang berstandar SNI demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Dan selanjutnya, Detikers untuk arus lalu lintas dari arah Matraman yang akan menuju ke arah Tanah Abang ataupun Menteng pada sore hari ini juga terpantau telah terjadi peningkatan volume kendaraan. Sesekali memang terjadi ketersendatan, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 30 km per jam. Menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berwaspada mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Selain itu kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara bahwasanya di kawasan ini terjadi sedikit penyempitan arus lalu lintas, maksud kami penyempitan ruas jalan dikarenakan adanya proyek pembangunan di kawasan ini. Selain itu kami juga menghimbau kepada Anda khususnya para pengguna jalan roda 4 agar selalu menggunakan safety belt dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan Detikers bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda juga dapat menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, tertib dan salam presisi. Demikian Ibda Syahara melaporkan kembali bersama dengan Edo dan Mai di studio, silakan.
Beli Presisi, selasi di Jalan Blora. Terima kasih Ibda Syahara. Emang kita kurang Sami-sami. kompak Aduh. nih. Kita tidak ada chemistry nih. Kayak Edo sama Ibda Syahara chemistry-nya udah klik banget nih kayaknya nih Oh ya. iya dong. Mungkin kita Ibda kan Syahara mau ngasih bestie ya, Ibda pantun Syahara. balasan mungkin buat Edo. Enggak, buat detik pagi Apa ya? Gitu. Belum. Gak apa-apa Ibda Syahara, saya udah biasa digituin. Tuh katanya nggak akan ditutup sampai ngasih pantun katanya. Biasanya Ibda Syahara langsung cegreng, na. Cakep. Na. Cakep. Na. Oke. Ya, waktu Anda habis. Waktu Anda habis, ya. Ibda Do, Syahara. re, mi, Terima fa, sol, la, kasih. si, do. Selamat sore, Edo. Iya, makasih banget. Terharu loh saya. Apaan sih, receh banget. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Itulah tangga nada. Terima kasih banyak Ibda Syahara. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye. Selamat bertugas kembali juga. Terima Dah. kasih. Thank you. Bye-bye. Alright, abis ini kita punya editorial review bersama dengan the one and only Mas Ahmad Thorik, redaktur Detik News, yang akan kasih kita informasi terkini soal kejadian panas yang terjadi di langit Timur Tengah. Apa itu? Sesaat lagi. Jangan kemana-mana Detikers, tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore, hore. hore-hore. We'll be right back. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita udah bawa kentungan, kita udah bawa Kecrekan. kecrekan. Hore Mas Thorik datang. Hore Mas Thorik datang. Kecrekannya disambut dong. Duh, dia datang. Apa sih? Dia belum kita tanya apapun dia tuh udah tarik nafas loh. Ya walaupun Detikers ini loh. kita cukup hore-hore, yang dibahas sih nggak ada hore-horenya. Iya, makanya apakah dia tarik nafas karena dia udah lelah gitu dengan membaca berita-berita ini. Lagi memberikan ngapal tadi berita-berita. kayaknya. Saya Enggak lelah, ya. saya lelah lihat Porto. Widih. Portonya merah maksudnya. Widih. Abang kabeh. Itu Gak apa-apa, kalau kata Mbak Sheryl Nah, tadi. selalu ada hal Betul. positif di balik Justru itu. beli lagi Mas, beli. Terus lagi Sampai diskon. kapan? Sampai kapan? Mungkin setelah minggu depan. Setelah minggu depan mungkin bisa. Oh, udah jadi analis loh gue lihat-lihat. Jangan dilihat-lihat kalau gue emang. Kalau ini juga analis karena beliau adalah salah seorang yang juga menganalisis terkait apa yang saat ini sedang panas di langit. Mas Timur Thorik Tengah. mah suka nggak mau jawab kalau ditanyain pendapatnya. Kan dia bilang ini Ih, bukan jangan ini tanya saya pendapat, ya atuh. gitu. Dia kan informan di sini bukan Berarti informan bukan analis dong. analis. Ntar Yes. kalau saya ngomong jadi bocor gede. Cie. Oke. Nanti takut gonjeng-ganjing IHSG ya. Ini aja udah merah semua ya. Ya, gimana Kawan-kawan nih? ya, merah ya. Pertanyaan pertama. Tapi ini beneran ya, kan tadi pagi itu breakingnya adalah Israel menyerang balik Iran. Serangan balik. Tapi ternyata Mm-mm. Irannya sendiri ngeklaim kita nggak merasa kita diserang apa-apa gitu, nggak ada sesuatu yang membahayakan Iya. di negara kita gitu. Meskipun sinyal ininya aktif gitu ya, berbunyi gitu kan, katanya terdengar sampai daerah Iya, mana iya. Apa? gitu. Ringtone. Iya, ringtone. Ringtone. Poliponik. Iya, leto kabarnya RBT-nya. Iya, iya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi nih Mas Rek? Iya. Apa ada propaganda pemberitaan apa gimana? Jadi konflik harus dipahami, konflik Iran Israel selama ini memang tidak pernah terbuka. Bertahun Oke. tidak pernah terbuka. Sebenarnya ada. Kayak di bawah tanah gitu ya. Selalu begitu. Jadi kalau mau disimplifikasi, Iran selalu menyerang Israel dengan proksi, sementara Israel menarget individu-individu penting bagi Iran. Jadi nggak pernah ada declare of war gitu di antara dua negara tersebut. Nah, kalau itu dinyatakan atau diakui sebuah serangan oleh sebuah negara, kami yang melakukan atau kami menderita serangan, itu kayak yang kemarin jadinya, kayak yang serangan 13 April, Iran mengakui situasinya eskalasinya meningkat pesat. Oh, ini kayak mau Iya. perang, kayak mau ada declaration of war. Nah, jadi memang sikapnya negara yang berkonflik, terutama di Timur Tengah seperti itu aja, bahwa kalau ada serangan yang mereka tahu disimpan sendiri tapi tidak dinyatakan. Kan hari ini pun serangan Israel itu diketahui pemberitaannya dari media-media AS sebenarnya kan. Betul. Iya. Indikasinya dari penerbangan yang mendadak ditunda
di bandara-bandara Iran di Teheran khususnya, lalu dikonfirmasi ke salah seorang pejabat tinggi Iran yang mengonfirmasi ada Dan lahirlah 3 berita ledakan. itu. Ya, Iya. ada 3 ledakan di Isfahan ya. Ya, Daerah Isfahan yang memang itu fasilitas nuklir Iran. betul. Lalu digali informasinya ada 3 drone katanya yang di sana lalu sudah ditembak dan mengaktifkan pertahanan udara Iran. Irannya juga tidak ada pernyataan resmi, Israelnya juga tidak ada pernyataan resmi. Karena kalau itu lalu dinyatakan sebagai itu eskalasinya meningkat. Betul. Nah itu karena ini seperti ini kan kalau sudah pasti sudah banyak juga yang mengulas, sudah banyak juga yang sudah memberitakan bahwa ini adalah serangan balasan dari serangan Iran yang 13 April. Serangan Iran 13 April itu balasan dari serangan 1 April. Iya, Nah, serangan 1 April pun adalah serangan Israel ke Palestina. Damaskus di Suriah. Oh, di Suriah. Di Suriah, serangan yang kalau oleh Israel disebutnya kami hanya menyerang gedung-gedung yang ada di Suriah. Kalau oleh Iran disebutnya itu serangan kepada konsulat Iran yang Iran yang ada di menewaskan Damaskus. 2 petinggi militer Iya. Iran. Begitu-begitu aja memang pengakuannya. Karena kalau itu dinyatakan, oh kami sengaja menyerang Iran itu jadi declare terbuka. Iya. Lo ngajakin berantem udah itu kalau kayak gitu. Mhm. Kalau ngajakin berantem nggak disambut harga diri dong. Betul, Gitu makanya sebenarnya sih. ini juga gue dapat WhatsApp forwardan bahwa katanya apa yang dilakukan oleh Israel saat ini ke Iran itu adalah message clear bahwa ini kalau misalnya kita bisa sampai melakukan gertakan seperti ini ke Isfahan gitu yang lokasi nuklirnya berdekatan dengan itu, ini adalah pesan yang jelas bahwa kita bisa melakukan lebih dari itu gitu loh. Melakukan Ada pembalasan gertakan gitu seperti ya. itu. Ya bisa ya tergantung ditangkapnya gimana ya sama Iran. Bisa itu bisa diterjemahkan seperti itu, bisa tapi ya kita mengimbau Indonesia juga sikap RI kan berharap negara-negara lain juga nggak usah ada serangan balasan lagi lah ya. Betul. Selain kalau buat saya dampaknya Porto langsung merah langsung ya. Hal lain juga Ke kita pasti semua mas. pasti Ke kita semua. akan menyusul. Dolar juga sudah 16.200. Betul. BBM diduga sudah akan melejit harganya. Yang mudah-mudahan habis ini tidak ada serangan balasan lagi. Betul. Kalau orang-orang bilang gak apa-apa, ini aja serang aja Israelnya gitu misalnya. Kita sih berharapnya nggak ada serang-serangan lagi ya, Ya, karena betul. pada akhirnya kita juga yang kena imbasnya nih. Semoga ada penyelesaian atau solusi yang Sebenarnya banyak yang mengaitkan ya bahwa ini adalah terkait sama konflik dengan Palestina. Yang harus dipahami ini konflik antara Iran dan Israel Ini aja. cerita yang Iran juga berbeda tidak- lagi ya. Betul, cerita yang berbeda lagi. Iran juga tidak membela Palestina di sini. Ini adalah perebutan pengaruh di kawasan. Jadi Kira-kira nggak kayak ada, gitu. bukan karena Iran mau mendukung Palestina kemudian jadi ada narasi-narasi yang disampaikan di media sosial begitu soalnya. Itu tadi yang saya bilang bahwa Iran ini memang istilahnya menyerang Israel dengan proksi-proksi ya. Proksi-proksinya salah satunya itu dengan mendanai kegiatan paramiliter yang ada di Timur Tengah. Yang paling kuat itu Hezbollah, lalu juga ke Hamas dan juga ke Houthi dan lain-lain yang berseberangan sama Israel. Nah biasanya gitu-gitu aja tuh. Jadi Hezbollahnya diperkuat oleh Iran, ada pelatihan, ada militer. Lalu Israel membalasnya dengan membunuh petinggi-petinggi militer, mengincar petinggi-petinggi militer ataupun ilmuwan nuklir dari Iran. Betul. Begitu sih sebenarnya situasinya. Cuman ya agak-agak mengerikan kalau memang balas-balasan lagi ini akan memicu negara-negara besar yang terkait dengan Iran. Tapi dan dari Israel. pemerintah, dari Kementerian Luar Negeri gitu, sikapnya sejauh ini masih menenangkan publik atau ada upaya mungkin dari Indonesia untuk bisa menjadi penengah atas konflik ini? Kalau kita lihat kan politik luar negeri kita bebas aktif, kita tentu mendukung perdamaian. Kalau yang saya baca dari yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah menghubungi beberapa negara untuk tahu situasi dan mendorong agar negara-negara terdekat, apalagi ya untuk negara-negara terdekat yang dan juga punya pengaruh atas dua negara ini untuk meredam. Oh sudah bergerak tuh ya Kementerian Luar Negeri untuk bisa sudah ada menghubungi, upaya yang dilakukan lah. melakukan Biar- mediasi gitu ya. Betul. Karena memang sampai Pak Jokowi sendiri juga di rapat kabinet udah sampai ngumpulin menteri juga kan. Bahkan kita juga bisa berkontribusi dengan menghidupkan lagu yang sudah lama itu, Perdamaian. Berdamai. Dalam bahasa Teheran. Nah, kalau sikap RI sendiri kalau soal keanggotaan Palestina di PBB gimana, Mas? Oh, kalau kaitannya sama itu dari dulu Indonesia mendukung. Palestina kan sekarang saat ini statusnya adalah pengamat non anggota. Oke. Jadi
Indonesia dari dulu mendukung, dalam voting pun terlihat bahwa Indonesia mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB sebenarnya, tapi kan diveto oleh AS, tidak jadi. Jadi tetap statusnya kayak gitu karena AS pengennya situasinya atau pengakuan Palestina sebagai negara itu dicapai dengan kesepakatan dengan Israel. Ya jadi belum ada solusi Belum sampai ada sekarang. solusinya ya sampai sekarang ya. Betul, AS punya hak untuk veto sebagai pemenang perang dunia kedua. Tapi tekanan Indonesia Pressure terhadap Iran, Israel dan juga segala macam perselisihan saat ini di geopolitik global gitu sudah sejauh apa sih? Maksudnya Indonesia kan dampaknya udah mulai kerasa banget nih. Mulai dari lihat dolar terhadap rupiah sudah tembus 16.200 lebih. Kemudian IHSG juga koreksinya sangat dalam. Kemudian ekspor juga kemungkinan impor juga kemungkinan akan meledak, belum lagi utang luar negeri Indonesia. Jadi artinya ini bisa jadi bom waktu gitu kalau misalnya dibiarkan terlalu lama. Tapi kalau sikap Indonesia sendiri apakah sudah yang sampai perjuangan terakhir gitu yang pol-polan dari pantauan Detik News sendiri gimana? Kalau kita berbuat terlalu jauh kan berbahaya juga. Betul sebenarnya. sih. Makanya dengan politik bebas aktif itu artinya kita mendukung solusi terbaik dalam perdamaian. Yang saya baca kan Indonesia sudah menghubungi Hungari dan beberapa negara lain juga, termasuk juga mungkin AS untuk meredam konflik ini. Dan sebenarnya AS sendiri pun tidak mau kan dari semenjak serangan balasan Iran di 13 April, Biden sudah bilang Israel jangan membalas. Walaupun yang kali ini tidak dituruti, karena akhirnya ada balasan. Nah, di balasan ini pun sudah ada informasi yang terungkap bahwa sebenarnya AS sudah menelpon ke Iran. Israel mau nyerang nih besok, tolonglah diterima aja serangannya. Oh, jadi ada peran Amerika juga di balik serangan itu ya? Ada informasi yang keluar seperti itu, bahwa ya. tolong diterima aja. Dan informasi terakhir tadi yang saya baca di Detik News juga yang kita beritakan bahwa Iran tidak memberi sinyal untuk membalas serangan ini. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan habis ini sudah kalem-kalem, lalu silaturahmi, mohon maaf lahir batin, udah ya kita kosong-kosong kayak dulu lagi. Ya kayak gitu-gitulah yang kita harapkan lah. Karena ya itu tadi Indonesia juga sebagai negara yang bergantung pada dolar sangat terdampak. Oke, tapi ngomong-ngomong dukungan Indonesia untuk Gaza gitu ya, untuk Palestina juga udah Selalu udah kalau sangat itu banyak ya. selalu. Ini juga ada bantuan RI via udara ke Gaza lewat AU Yordania, ini diklaim sukses berhasil gitu ya. Karena Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo kan teman dekat sama Sahabat ya. Coba Bang jawab ya. sama Sultan Raja. Yordanianya. Iya. Jadi bisa ke sana. Itu bagus. Ya, itu Tapi selalu. ada ini kemarin Jordania mendukung untuk serangan mendukung, Iran. It's either Iran atau Iran, Israel. Nah, Israel. Iran ya. 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 Itu gimana? Ya itu kan nebeng-nebeng sebenarnya. Nebeng apa, Mas? Oh ya udah serang aja tuh ya, sama aja kayak orang kita yang tadi kata Edo komen-komen Oh. Provokator ya. Iya. Karena memang battlefieldnya Iran dan Israel ini di negara-negara lain, di Damaskus, di Suriah, di Yordania, termasuk di Yaman, di Gaza. Jadi battlefield mereka adalah proksi-proksi ini. Jadi mereka pun sebenarnya terganggu dengan konflik dua negara ini. Pengennya sih ya perdamaian ditempuh dengan ya kalau kayak misalkan orang lain yang nggak ada urusan kan ya apakah berdamai dengan salah satu pihak kalah atau dua-duanya berdamai aja mendingan begitu. Balik lagi ke tadi yang soal Israel versus Iran ini, kan sebelumnya juga sempat ada timbul ketika Israel nyerang Iran, ketika Iran nyerang Israel ada timbul wacana atau bukan wacana, ada timbul spekulasi akan terjadi perang dunia ketiga. Kan? Wow. Ini juga ada timbul spekulasi kembali lanjutan bahwa ketika Isfahan ini diserang itu sangat mungkin terjadi tuh perang dunia ketiga ketika fasilitas nuklirnya diserang punya Iran. Kira-kira mungkin gak sih beneran terjadi tuh perang dunia ketiga? Kita harapkan tidak terjadi, tapi sebagai gambaran ini kalau kemungkinannya terjadi dari terlibatnya negara-negara yang bisa dibilang dalam tanda kutip backup kedua negara tersebut. Kita tahu Israel di backup oleh Amerika Serikat. Betul. Dan Iran punya hubungan baik dengan Cina dan Rusia. Ya kalau ini kan ini giant versus giant ini. Kalau mereka sudah merasa ada ancaman di wilayah-wilayah sahabat mereka ataupun itu ya itu bisa terjadi. Ini kita harapkan tidak, semoga jauh-jauh. Kan Indonesia juga sudah menghubungi Cina untuk
membantulah agar tidak ada eskalasi yang termasuk meningkat. dari China mungkin Iya, bisa jadi betul, ada betul, upaya konsolidasi ya. Betul, udahlah. Udahlah ya, kita nih soalnya baru habis lebaran malah perang-perangan gimana sih? Menlu China juga kan datang ya ke Indonesia ya? Iya. Ya kan? Belum ada kayaknya kaitannya sama itu, tapi Kemarin pas Pak Tim kesini dibisikin ya, tolong dong bantu bilangin ke Pak Biden gitu untuk bisa meredam ini gitu. Siapa tahu Pak Tim punya peran yang cukup kuat untuk bisa ngomong ke White House. Walaupun pertanyaan gue gak terlalu jauh ya. Pak Tim fokusnya ke Bali kayaknya. Pak Tim fokusnya lagi ke Apple. Bali ya. Buka akademi, Ini ya. buka sekolah baru. Profit sebanyak-banyaknya gitu kalau bisa dapat Oh ya dari betul, Indonesia karena dia ya. pengusaha. Memang yang orientasinya sangat-sangat bisnis. Pak Tim. Money oriented. Mari kita bahas soal MK yuk. MK. Iya, bahas Oh dikit soal iya. MK karena ini termasuk sesuatu yang panas juga. Oh, Adalah Hari ini benang merahnya. Meskipun kita tadi belum mendapatkan informasi langsung live reportnya gitu ya. Mungkin dari Detik News bisa. Jadi sebenarnya memang ada info dalam 2 hari dari kemarin dan hari ini akan ada aksi massa. Jadi informasi awal yang diterima adalah dengan ramainya amicus curiae ini. Iya. Yang kemarin kita sempat analisis Betul, tulisannya. jadi sahabat pengadilan ini pendukung 02 juga gregetan. Kita juga Iya. mau jadi sahabat pengadilan dengan meminta MK bahwa ya kami ini pemilih 02 yang sudah memilih dan menerima hasil 02 menang ya tolong disahkan dong. Ini pendapat sebagai sahabat pengadilan juga. Nah, ada info mereka akan turun aksi di kemarin dan hari ini. Kemarin sudah terjadi dikit dan rencananya sebenarnya awalnya hari ini tuh akan jauh lebih besar masanya, ada 10.000 massa segala macam. Nah, tapi tidak jadi karena semalam Pak Prabowo pidato speech meminta pendukung yang menahan diri, tidak ada turun, semuanya ya damai-damai kita jaga kalem-kalem, di luar rusuh, kita di dalam nggak usah ikut-ikutan gitu kan, di Timur Tengah panas, di sini ada damai ya. Nah, karena seruan itu sebagian besar tidak turun ke MK, tapi ada sebagian kecil. Nah, hari ini memang ada aksi dari pendukung 01 di sana. Di tengah aksi pendukung 01 datang sebagian kecil pendukung 02 yang mungkin nggak nonton videonya semalam mungkin kali ya gitu ya, lagi kelewat ya, entah Kuota kuotanya internetnya habis. atau lagi sibuk itu udah telanjur berangkat ya, udahlah kita udah sampai Jakarta kita kan berangkat dulu ke sana. Oh, ini dari luar kota ini? Ya berbagai lah, ada dari ssini juga, mungkin ada dari luar kota juga. Sampai sana ternyata sudah ada pendukung 01. Pendukung 01 terus di sana mereka ya yel-yel lah. Kita tetap mendukung Prabowo Gibran, MK sahkan. Timbullah kepanasan di situasi itu. Prabowo Gibran ya gitu-gitulah. Terus Oke, ya gitu 01 ya. terganggu. Ini jatah gue nih demo. Kalau datang sih please dong, dilemparin. Selayaknya orang dilemparin, ngelempar ya kayak Iran Israel lah ini. Aduh, takut banget. Takut banget kayak Iran Ini Israel dilemparinnya analoginya. literally dilempar. Dilempar. Pakai batu gitu. Ya apapun yang ada, Coy. sendal, botol, Serius? plastik. Ya dikit lah. Ini bisa jadi kayak kerusuhan Jadi depan iya, bawah. jadi kayak- Kecil, masanya kecil. Jadi masanya kayak kecil. kerusuhan ya. Masanya kecil. Terus- Ya Hari ini masanya kecil. Kita kan masih jangan punya waktu dong. sampai tanggal 22. kan besok Sabtu Minggu udah 20 Sabtu, 21 Libur, Minggu, libur. 22 udah putusan. 20 Udahlah. sama 21 tuh orang-orang ngerayain record store day soalnya pada belanja kaset ke toko kaset. Banyak ya yang mau belanja kaset. Masih ya. ada, masih megang. Masih. Terus- Rilisan fisik masih. Oh masih ya. Masih ada Makanya, jualan. termasuk dia ini koleksi kayaknya nih. Betul. Iya. Oke. Oke, Berarti nggak terus- akan sampai terjadi perpecahan kayak gitu ya? Mudah-mudahan enggak sih kayaknya. Pak Prabowo juga ya layak kita apresiasi lah ya, mendukung menahan pendukungnya untuk turun ke jalan, karena kalau aksinya jadi ada kemungkinan kan memicu, mengintimidasi, bisa jadi kan pendukung yang lain untuk turun juga. Wah emang lo aja yang punya masa, gue juga Iya, nih. Bisa jadi begitu karena yang itu diredam, jadi nggak ketemu sama 01 dalam jumlah besar hari ini, ya udah ya lempar-lemparan lah memuaskan Ego masing-masing. Anda yang bilang. Tuh kan, gue tahu dia pasti bakal bilang gitu. Ada yang bilang. Ego siapa? Males gue. Kalau Males. masing-masing ego siapa? Siapa ya? Disuruh bahas Iran Apa lagi tuh? tuh. Oh, Iran lagi. Menurut gua Aduh, sih Iran takut kalau deh gue semakin nanya banyak dibahas lagi. semakin kita akan senggol yang lain-lain sih. Iya. Akan Takut deh saya semakin- kalau bahas Iran Tapi yang lagi. pasti memang Coba catatannya Mas Torik apa tuh? Apalagi yang mau dibahas soal Iran? Biar Mas Torik aja deh yang menyatakan. Saya gak usah nanya, Mas. tapi kalau memang bicara soal Iran Israel ini
kayak tadi Mas Torik bilang bahwa ini adalah konflik yang sentil-sentilan aja dan itu terjadi dari dulu gitu. Dari dulu sudah lama Nah, memang. itu tapi sebenarnya masalah awalnya tuh apa sih Mas? Atau masalah antara Iran sama Israel? Itu yang tuh diserang di sebenarnya apa? Damaskus itu. Oh, yang itu. Awalnya kan. Yang untuk yang awalnya saat ini ya. perebutan pengaruh di kawasan. Iran sama Israel ini dua negara Timur Tengah yang sama bisa dibilang kuat ya. Dua-duanya kuat. Ya tentu selayaknya negara kuat ingin punya pengaruh di kawasan. Israel pengen punya pengaruh, Iran juga pengen punya pengaruh. Tapi kalau perang terbuka kan rawan. Nah, sehingga perangnya itu dibalik itu pakai proksi-proksi ataupun perang-perang yang nggak dalam eskalasi besar dan tidak diakui, misalnya begitu. Ini terjadi udah lama. Sejak udah lama. tahun? Sejak revolusi Iran deh. Tahun berapa itu Mas? Coba. Tetap Edo lagi Tapi yang pasti ngeberesin. Iran tuh salah satu negara besar juga karena dia punya cadangan minyak yang banyak juga, salah satu produsen Timur terbesar Tengah minyak di ya. dunia. Betul. Di atas Kuwait, tepat di atas Kuwait, top 10 in the world gitu. Dan ya saling ganggunya ini kan merasa saling terancam juga. Iran punya nuklir, Punya Israel nuklir juga. punya hulu ledak nuklir. Kalau dulu itu kan agak ngeri-ngeri sedap ya. Nah, mereka ini ya Secara saling pengen teknologi juga mereka bersaing. Apalagi gitu. besti-bestinya dari kedua masing-masing negara ini memang saling berselisih juga gitu. Betul, betul. Dan tanah Timur Tengah ini kan tanah yang diperebutkan pengaruhnya. Tanah yang Iya. sangat diberkati, walaupun tandus gitu ya, Walaupun tapi tandus di baliknya ternyata ada sangat- harta korun. sangat bernama diperebutkan minyak. banyak orang. Ya. Alright. Ya udah, yang penting pokoknya damai-damai aja lah guys ya. Please, siapa sih presiden Iran sekarang? Ayatullah masih dipimpin oleh. Masih Ayatullah ya, dan itu Pak Ayatullah. Pak Ayatullah, kenapa ada pesan buat Pak Ayatullah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam dijawab. Jangan ya balas-balasan lagi. Kita yang damai-damai aja, karena kita juga ini soalnya pasti doa seluruh umat Indonesia tuh kayak gitu harusnya. Iya. Karena kita tuh negara Kedamaian, berkembang Ya. yang sangat terpengaruh kalau misalnya dunia tuh gonjang-ganjing Itu dia, gitu. karena selama kita menjadi importir BBM, Betul. begitu ada konflik negara, supply terganggu. Iya. Karena Harga begitu juga ada pasti terganggu, konflik, ya. negara produsen juga bisa menahan minyaknya. Oh, Mm-mm. jangan-jangan konflik membesar, gua nggak bisa ngasih Iya. makan dalam negeri, mendingan gua tahan minyaknya. Harga minyak naik. Distribusi Minyak juga jadi terganggu. Oh, gua nggak bisa lewat sana dong. Harus muter segala macam. Ya, walaupun itu bisa juga dibuat-buat Betul. oleh produsen kan, alasannya Betul. kan. Pokoknya ada perang nih, harga naik. Dan jual beli komoditas kayak gitu kan pakai dolar, Iya. sehingga dolar Wah, terdampak. dolar tinggi. Jangan tinggi. jangan salah, ini bisa sampai ke perut kalian Betul. efeknya, karena Efeknya harga bisa tahu begitu. dan tempe pun bisa sangat mahal. gara-gara Betul. ini. Tadi sudah dibahas juga kayak di sini bahwa harga kedelai dan lain-lain juga bisa. Iya, karena kedelai kita Naik. impor semuanya. Betul, semua yang kita impor, maka makanlah yang lain, saudara-saudara. Maka Carilah bikinlah barang-barang substitusi dalam Jadi di negeri. list aja apa-apa yang diimpor, nah kalian gantilah dengan yang sekarang. sagu diimpor nggak sagu? Ada banyak di Impor. Papua, Kakak. Ya. Oh, iya, berarti impor juga. Tapi ya sebagiannya tetap impor. Oh. Dan Ya, tuh meskipun bukan makanan utama kita ya. iya, Papua, kakak-kakak kita di Papua. beras aja kita impor Sagu. yang kita cari, dan sekarang katanya gula juga Kita mulai padahal kata itu. lumbung padi kan, macan Asia. Wih, Kita sebelum closing, karena tadi kita nanya ini kan, sampai Ibda Syara lagu Taylor Swift. Mungkin Mas Torik bisa share lagu favorit dari Taylor Swift apa? Karena anaknya mungkin dengerin kan, dengerin juga. Enggak ya? Saya nggak tahu, saya Enggak lagi ya? ke perdamaian. itu tadi dia udah nyanyi soalnya. Oke, Detikers, kita akan kembali lagi sesaat lagi dengan segmen Sunset Talk Kita yang tutup dengan akan lagu ngobrol. perdamaian. Iya, silakan. Perdamaian. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Detik Kembali sore lagi. kembali lagi nih Detikers. Kalau kita udah ada di luar, kita selalu nggak kompak memang ya. Selalu nggak kompak. Kita tuh walaupun nggak kompak tapi kan kita selalu bersama. Nggak suka. Boleh gue. nggak gitu? Toxic ya? Toxic relationship banget kita ini. Bilang nggak kompak tapi asalkan selalu bersama itu toxic ya? Iya. Wah, jangan deh guys, kalau pasangan kalian ngaku-ngaku selalu bersama tapi nggak kompak, pikir 2 kali deh. Iya bener. Toxic relationship itu nggak cuma soal itu aja Dok. Tapi Apalagi? kalian punya status tapi tidak menjalankan perannya. Itu lebih toxic Ih lagi parah sih. banget, pacaran tapi gitu.
Ini kita ngomong konteksnya adalah suami istri nih kalau yang ini. Oke. Karena ketika jadi suami terus menjadi ayah, Heeh. itu tentu perannya berbeda dong ketika menjadi suami. Begitupun ketika Harusnya. menjadi istri dan menjadi ibu gitu. Betul. Harus saling support satu sama lain kan. Itulah mengapa akhirnya timbul wacana ini ya. Iya, wacana mengenai cuti Cuti buat ayah. melahirkan buat ayah. Gitu gak sih penamaannya? Coba kita langsung tanyain ke narasumber kita ya. Boleh Benar silahkan. gak cuti melahirkan buat ayah atau cuti ayah buat melahirkan? Mbak Anita. Halo. Mbak Anita lagi. Gimana? Mbak Ani Marda. Mardatila. Tapi kalau disingkat bisa Anita. Bisa Ani. Bisa. Panggilan Mbak Ani nggak noleh. Ani. You guys both are Ani. Ya Ani Iya. gitu Iya, kan iya. ya. Halo, Boleh, apa boleh. kabar? Bos masih dulu. Baik dan sehat. Gimana kabarnya host-host Cie. terbaik? Baik juga. Kita walaupun gak kompak, Kita kita nggak baik kompak. kok. Tapi kita baik-baik aja. Insya Allah ya. Kenapa jadi begitu? Ini Iya. tadi kita nanya. Ini Benar nggak sebutannya penyebutannya? apa? Cuti melahirkan untuk Betul. ayah atau cuti ayah untuk istri melahirkan? Sebenarnya kalau lebih tepatnya ya cuti ayah untuk istri melahirkan ya. Ya, Karena Oh, panjang memang secara ya. fungsinya ya ya. secara fungsinya gitu. Jadi Tapi- CUIM. CAUIM. Cuti ayah untuk istri melahirkan. Oke, atau lanjut, Pak. atau mungkin kalau di luar negeri banyak dikenal paternity leave ya. Maternity leave Ya, betul, paternity cuti leave, melahirkan. cuti melahirkan. Maternity leave. Paternity. Kalau yang Paternity leave. ayahnya ya, Oh. kalau ibunya maternity. Paternity dan maternity Oh, leave. oke, Di luar oke. negeri negara mana aja yang udah menerapkan kebijakan ini? Eh, Cuti untuk ayah. Ada Malaysia, Asia Tenggara banyak sih ya. Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan gitu. Sudah lama itu mereka terapkan. Sudah lama, cuma kalau Malaysia tuh ada revisi tuh baru-baru ini dari yang cuma 3 hari jadi 2 minggu gitu. Oh, jumlah harinya. Jumlah harinya gitu. Kenapa di Indonesia baru diwacanakan? Ini udah ada peraturannya ya? Iya, Udah ada. apa? Udah resmi? Belum. belum resmi. Belum. Jadi masih di masih rancangan undang-undang. Oke, kenapa di Indonesia baru sekarang? Apakah ada fenomena atau ada apa di Satu kejadian Indonesia? tertentu yang Iya, yang membuat akhirnya kayaknya wacana ini Betul. pas nih kita naikin saat ini gitu. Jadi akarnya itu memang di persoalan stunting dia. Jadi Oh, oke. makanya kalau ibu kan jadi ketika ada wacana cuti ayah ini sebenarnya juga dibarengi dengan perpanjangan cuti melahirkan bagi ibu gitu. Jadi dari yang awalnya sekarang 3 bulan jadi 6 bulan. 6 bulan itu untuk ASI eksklusif untuk yaitu Ya. mencegah stunting. Nah, untuk ayah yang awalnya cuma 2 hari doang yang sekarang ya. Iya. Itu jadi pengennya itu 40 hari. Jadi 40 hari. 40 hari itu untuk kalau masa nifas itu atau pulihnya tubuh perempuan itu 40 hari ya setelah melahirkan. Nah, itu ayahnya pengennya untuk memenuhi peran itulah, membantulah kayak Berarti gitu. ini lebih ke peran suami untuk mendukung psikologis dan juga mental istri kayaknya ya. Salah satunya Salah ya, satunya. termasuk Izin juga. bertanya, kan ayah ini dibutuhkan perannya untuk bisa mendampingi istri kan ya. Ketika bahkan 1 minggu sebelum hari melahirkan tuh istri sudah butuh ditemani karena sudah terjadi kontraksi segala macam, sehingga butuh Lama pendampingan ya kontraksi gitu. seminggu ya. Iya, saya lihat Tanda-tanda ya. datanya sih beberapa ada yang seperti itu Oh, dari oke. sebelum 1 minggu sebelum HPL itu sudah harus didampingi katanya. Oh, oke. Karena kan memang sejak 1 minggu sebelum HPL ini perempuan sudah merasakan kontraksi nyeri pinggang sampai akhirnya kontraksi dan segala macam oke. begitu. Sehingga dibutuhkanlah ini ayah untuk mendampingi termasuk di dalamnya. Pertanyaannya adalah seberapa penting peran ayah untuk mendampingi sang istri? Kenapa nggak digantiin aja misalnya sama nenek atau mungkin sama saudara yang lain? Ayah tetap kerja karena ayah butuh cari uang. Nah, sebenarnya agak kompleks ya di sini. Jadi tadi kan 2 ya, untuk mendampingi istrinya Betul. sebagai ibu juga anaknya gitu. Karena mulai dari awal itu kan sebenarnya istri persiapan melahirkan sampai mungkin nanti setelah melahirkan itu kan butuh dukungan psikologis gitu. Oke. Dan sebenarnya mungkin memang bisa ya untuk digantikan neneknya untuk mendampingi ya saudara perempuannya, tapi sekali lagi nggak semua orang itu punya privilege ada pendampingan nenek atau istri, saudara perempuan atau yang lain gitu ya. Maka penting tuh peran
peran suami untuk mendampingi istrinya secara psikologis gitu ya. Psikologis dibutuhkan Psikologis suami. dibutuhkan. Dan juga untuk setelah melahirkan banget itu kan pasti ada momentum istri itu postpartum ya, setelah melahirkan ada baby blues ya kadang gitu, atau depresi kayak gitu-gitu. Jadi karena hormon wanita tuh pasti akan berubah banget gitu ya, jadi mudah capek, terus juga emosinya juga nggak stabil. Jadi kayak butuh suami untuk ya minimal ada gitu ya kalau kalau lagi ngerasa nggak baik-baik aja gitu ya. Dan sekali lagi kalau dikembalikan lagi yang punya anak kan sebenarnya 2 orang ini ya. Betul. Gitu. Bukan maksudnya bukan neneknya, bukan saudara perempuan yang lain atau apa gitu. Jadi tanggung jawabnya ya harus dikembalikan lagi ke 2 orang ini gitu. Apa ini juga termasuk dari salah satu culture di Indonesia kan kayaknya apa-apa tuh apalagi anak tuh tanggung jawabnya ibu, bapak itu tugasnya cari duit aja gitu. Nah, itu juga ada penelitiannya sebenarnya oleh KPAI ya. Jadi kalau dari hasil riset mereka ya, meskipun udah agak lama itu untuk misalnya bahkan untuk googling gitu, anak tuh nanti gimana ya cara ngurusnya, itu ternyata penemuannya lebih banyak perempuan yang googling gimana habis ini melahirkan apa yang harus dilakukan. Nah, ada nih peran bapak tuh sebenarnya ada yang lebih banyak dari perempuan soal proses melahirkan itu ya. Itu ngurus administrasi kayak akta, surat-surat buat anak lah ya gitu. Cuma ternyata itu doang yang paling banyak gitu peran ayahnya gitu. Yang lain nggak ada nih searching, bahkan untuk searching aja ya, bukan belum sampai membantu gitu. Berarti ini kondisinya bisa dibilang sangat menyedihkan mungkin ya Mbak ya? Iya. Untuk kondisi atau peran dari seorang ayah atau suami di Indonesia, apa bisa dikatakan seperti itu? Sebenarnya mungkin kalau menyedihkan aku kurang bisa menyimpulkan ya, tapi untuk sense of belonging, aku harus punya tanggung jawab langsung ngurus anak sedetail mungkin. Nah, itu memang belum ada gitu. Lagi-lagi balik lagi mungkin budaya Betul. Lebih ke budaya matrilinealnya. Istri lah yang bertanggung jawab untuk ngurus anak tuh istri. Padahal kalau secara nature kan ya istri melahirkan ya. Kalau ngurus ya berdua gitu. Iya. Apalagi kalau nggak punya privilege untuk membayar ART misalnya gitu kan. Gitu ya. Kemudian hubungannya dengan stunting tadi seperti apa? Korelasinya sampai ke stunting. Nah, kalau misal ya, kalau tadi hormonnya nggak baik, baby blues, ASINya seret karena stres ya. Kayak gitu kan jadi mengganggu pertumbuhan anak gitu kalau sampai ASINya tuh nggak, bahkan stres aja gitu ya, ASI nggak keluar, anak memicu stres lagi gitu ya. Jadi mitigasi risikonya sampai ke situ ya. Iya benar. Makanya dipikirkan banget ini kalau suami bisa nemenin bantu apapun, pijitin istri lah, stresnya berkurang, ASINya lancar, anak nggak stunting gitu. Ini kan masih dibahas ya di DPR ya, masih jadi wacana gitu dalam RUU apa dia termasuk KIA, kesejahteraan ibu dan anak. Kesejahteraan ibu dan anak. Bagaimana respons DPR sejauh ini terkait korelasi stunting, korelasi cuti ayah untuk ibu istri melahirkan ini dengan stunting yang saat ini juga sangat diperangi oleh pemerintah gitu, karena memang stunting ini seperti bom waktu untuk Indonesia untuk bisa mencapai menjadi negara maju juga gitu. Responnya sih untuk RUU ini sih sangat positif ya untuk DPR dan pemerintah ya. Jadi mereka semua sebenarnya setuju gitu. Cuma memang kalau lihat timelinenya gitu, usulannya dari 2019 sampai sekarang tuh masih rancangan di pembahasannya di rancangannya ya. Jadi kita bisa lihat ini setuju semua tapi kok belum segera diresmikan gitu. Karena wacana juga sudah lama sebenarnya ya untuk bisa ini ya. Lama. Termasuk si cuti 40 hari untuk ayah itu juga sudah disepakati oleh DPR. Itu untuk DPR-nya ya, itu disepakati. Cuma kan ada masukan dari luar lah ya. Betul, stakeholder lain ada, stakeholder apalagi dari pengusaha nih. Nah itu karena makanya ini adalah waktu yang sangat panjang untuk pengusaha kehilangan SDM-nya selama 40 hari. Betul. Apa respons pengusaha sejauh ini? Mereka sih untuk yang perempuan ya, terutama yang 6 bulan dan cuti ayah itu bagaimana ini nanti mengisi kekosongannya kayak gitu. Kalau sampai kosong ya kami harus rekrut yang lain ya kayak gitu-gitu. Jadi takut ada merugikan usaha mereka kayak gitu. Jadi dicari, DPR pun masih mencari jalan tengah untuk itu. Misalnya anak magang atau WFH, setengahnya WFH kayak gitu. Oh gitu. Di negara lain praktiknya gimana? Kalau di negara lain itu praktiknya ada yang full, benar-benar full, dan biasanya
dikasih pembayaran oleh pemerintah. Jadi yang ngasih gaji diberikan itu dukungan finansial. Jadi selain dikasih cuti dikasih gaji insentif juga. ya insentif oleh pemerintah gitu, tapi nggak full Oke. di negara lain. Jadi bukan urusan pengusahanya gitu. Kan kalau yang ini kita mikirnya pengusaha yang ngasih gajinya tetap full ya. Oh Mbak, ini tuh berlakunya khusus untuk ASN aja kah atau untuk semua? Nah, pekerja? kalau ini beda aturan sih, tapi ASN ini kan masuknya di rancangan RPP ASN ya, manajemen ASN ya. Dan tenggatnya itu maksimal ini 30 April. Dan itu rancangannya untuk ASN beda sama yang RUU KIA. Jadi kalau ASN nanti untuk mereka manajemen RPP manajemen ASN ini sah, ya berarti untuk ASN aja gitu. Iya, beda nih. Jadi harus lanjut lagi nih RUU KIA-nya gitu. Oh, oke. Pembahasan. Tapi kalau dari segi finansial ya Mbak ya, aku ada baca juga tuh ya, kalau ternyata sebenarnya dengan cuti ayah ini, oke kalau tadi dilihat dari segi pengusahanya, tapi kalau dilihat dari segi ekonominya, ini bisa jadi istilahnya nih kayak bisa menghemat keuangan juga, karena dengan sang suami berperan untuk mendukung kesehatan istri dan anak, itu kan artinya menjaga kesehatan mereka gitu ya. Jadi nggak akan ada uang tambahan lagi yang keluar ketika anak atau istri malah jadi sakit ya, gara-gara tidak ada dukungan gitu dari peran suami ini. Ya memang investasi jangka panjang ya. Kayak tadi kesejahteraan keluarga jangka panjang. Jadi memang mungkin kalau dilihat 1-2 tahun belum kelihatan, tapi ketika mungkin anak sudah besar dan ternyata berdampak ke kesehatan istri dan anak gitu, kita bisa lihat itu sangat menghemat biaya kesehatan gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Indonesia sudah siap untuk menerapkan kebijakan ini? Seberapa siap? Karena seberapa efektif nanti kebijakan ini akan berdampak kepada penurunan angka stunting. Melihat juga budaya kita sendiri, misalnya ayah nih udah diizinin cuti 40 hari, ternyata tidak serta-merta melakukan perannya, menjalankan perannya gitu. Ini juga butuh modal lain juga pada akhirnya untuk sosialisasi ke ayahnya sendiri. Nah, Indonesia sendiri yang menganut selama ini budaya yang sudah kita obrolin tadi, sudah siap nggak untuk menjalankan peran itu dan menerapkan kebijakan ini? Nah itu sebenarnya balik lagi ke peraturannya sih. Apakah sudah dilengkapi dengan pengawasan gitu? Karena beberapa perusahaan yang sudah di Indonesia sudah menerapkan, termasuk Komnas Perempuan, itu mereka ngasih cuti ayah 2 minggu tapi dengan pengawasan. Jadi apakah benar-benar dilakukan? Kalau nggak dilakukan dicabut dan diberi sanksi kayak gitu. Pengawasannya gimana tuh? ada sanksinya juga kalau misalnya tidak ini nanti. Mungkin peringatan sih. Jadi sanksinya mungkin berupa peringatan atau cutinya dicabut kayak gitu. Harusnya ada punishment and reward sih emang. Iya. Tapi pengawasannya tuh mungkin kalau kita kalau zaman kecil, kalau di apa ya, anak TPA gitu kan suka ada pas bulan Ramadan tuh suka ada buku jurnalnya gitu nggak sih? Jadi mungkin iya, jadi misalnya atau jurnal Si ayah ini bikin semacam jurnal. Hari ini ngapain aja, mungkin disertakan dengan foto atau dengan apa, video misalnya, sekarang gitu digital kan. Iya benar, mungkin bisa Atau di-submit istri kayak gitu. bisa mengadu langsung. Nah istri juga bisa. Jangan macem-macem. Sebagai laki-laki dia merasa terancam kayaknya. Tertekan. Apa karena culture dok? Enggak sih, tapi sih saya sih sebagai seorang yang ayah dilahirkan sebagai seorang laki-laki, saya ketika nanti akan jadi ayah, saya akan menjalankan peran saya semaksimal mungkin. Apa? Coba pengen tahu peran ayah yang... Saya akan belajar ganti popok. Oke, terus? Saya akan belajar untuk bagaimana menggendong bayi dengan benar. Saya akan belajar bagaimana psikologi seorang istri ketika sedang hamil, ketika akan menuju melahirkan. Oke. Jadi yang saya tunggu-tunggu sebenarnya poin ketiganya ini, karena biasanya suami ketika istri sudah melahirkan semua fokusnya ke anak gitu. Ya, istri pasti jadi nomor 2. Bahkan ada, ya kan? Bahkan ada ketika ada yang buat kayak apa sih, pop question, vox pop gitu. Kalau misalnya ditanya, ada kan yang bikin pilih mana, istri, anak atau ibu gitu kan? Ada pertanyaan kan? Mostly itu pasti milihnya antara ibu sama anak. Istri selalu jadi nomor terakhir. Pilih istri lah. Kan yang akan mendampingi kita sampai mati. Kalau udah dibilangin kayak gitu langsung bela diri dia. Langsung bersih-bersih. Balik lagi ke Mbak Ani. Jadi kira-kira ini akan kapan direalisasikan menjadi undang-undang? Kalau yang RUU KIA ini
Janjinya sih ya, janjinya DPR sih masa jabatan akhir DPR ini sih Tahun ini? 2024 ini sebelum ganti Berarti pemerintah. sebelum Iya, iya. Oktober. Iya, itu janjinya ya. Jadi kita Itu bisa janjinya. lihat nanti. Tapi Realisasinya akan untuk si seperti cuti apa? ini nanti harus ada aturan turunan lagi ya. Iya, betul. Dari Kementerian Ketenagakerjaan misalnya. Iya, betul. Dan Gitu belum sih. tahu tuh kira-kira kapan aturan turunannya akan bisa selesai disegerakan gitu. Dan apakah ada titik tengah nih sama pengusaha misalnya gimana gitu. Berarti Iya, concern terakhir adalah dari sisi pengusahanya ya? Paling besar sih itu ya, karena kalau fraksi semuanya setuju. Gitu dan pemerintah juga setuju gitu. Jadi ya dari pengusaha gimana nanti. Tapi yang berat tadi, poin dari pengusaha yang berat adalah untuk yang istri berarti, Iya, untuk yang istri perempuan, gitu. yaitu Perempuan soal 6 juga. bulan itu. Suami juga sih sebenarnya menurut mereka ngitungnya 40 hari itu langsung 2 bulan gitu ya. Jadi 2 bulan ini ya itu tadi mengisi kekosongan. Gimana kalau posisinya manajer gitu, siapa yang akan menggantikan gitu, kayak gitu-gitu Kalau sih. pembahasan RUU-nya sendiri di DPR sampai saat ini sudah sampai di mana? Level apa? Masih di level rancangan pembicaraan tingkat 1 gitu. Jadi yang terakhir Masih sih tingkat 1. iya masih tingkat 1. Itu pun masih pembenahan isinya, substansinya gitu ya. Apa yang perlu detailnya gitu. Oke. Nah kalau biasanya Mbak rancangan undang-undang itu dibutuhkan berapa lama sih untuk bisa diundangkan atau diresmikan gitu? Oh Nah, IKN cepet banget kok. Ya itu sebenarnya bisa cipta kerja bisa cepet juga atau Iya. kita mungkin Tergantung politiknya ya. politiknya atau Anda yang bilang. Oh betul, memang Iya. tergantung keinginan politik dari suatu pemerintahan itu, termasuk DPR-nya juga, karena kan harus it takes two to tango gitu. DPR-nya juga iya, pemerintahnya iya juga, termasuk stakeholder yang lain juga. Iya. Gitu ya. Setuju. Ya, Berarti Gimana Mei? enggak kamu aja. Lo setuju nggak sama aturan ini? Setuju lah. 6 bulan cuti untuk Iya. istri dan Oh juga kalau 40 hari. kalau untuk istri ya setuju ya. Kalau untuk suami juga setuju Lo sih. nggak merasa kelamaan 6 bulan? Aku belum punya anak ya Iya sih. anyway. Tapi kalau yang dari aku lihat sekitar aku teman-teman dan memang orang-orang yang baru punya anak gitu kan. 3 bulan pertama itu kan pasti akan jadi masa keemasan mereka gitu ya untuk tumbuh. Nah 3 bulan mereka mau melepaskan tuh sebenarnya kayak tanggung gitu loh. Kayak ragu-ragu juga untuk melepaskan karena 3 bulan itu masih Ada butuh. kegalauan di Masih situ. ada kegalauan karena ASI eksklusif kan minimal 6 6 bulan. bulan. Minimal 6 bulan gitu. Banyak teman-temanku yang ketika baru melahirkan dan harus kerja 3 bulan terus harus kerja, apa yang mereka lakukan di kantor? Pumping. Oh iya betul. Ya kan, itu juga jadi satu apa ya? Ya bukan Iya sih. kendala sih ya, tapi itu kan sesuatu yang bisa kalau misalnya bisa di rumah aja nggak usah pumping di tempat umum atau di kantor ngelihat jam segala macam kan akan lebih baik. Belum lagi kalau nanti itu ASI-nya itu harus ditaruh di kulkas kantor dulu, harus dibawa pulang nanti perjalanan pulang takut rusak atau gimana ya kan? Nah itu juga jadi salah satu poin di RUU KIA sih. Jadi oke. agar supaya pengusaha atau perusahaan itu menyiapkan daycare gitu. Jadi anak tuh tetap bisa ada ASI eksklusif di situ dan mungkin bisa tetap sama ibu gitu di Setelah beberapa waktu. yang 3 gitu. bulan itu, setelah 3 bulan atau setelah 6 bulan? Ini sih masukan untuk secara umum gitu. Jadi kayak apa namanya? Diwajibkan ya Diwajibkan misalnya gitu. perusahaan Bahkan menyediakan setelah 6 bulan Menyediakan fasilitas daycare. daycare gitu. anak. Dengan Gua biaya tambahan. Nah itu belum diatur lagi nih. Harusnya Itu beda jadi lagi nanti. insentif sih. Karena kan pada akhirnya itu juga berpengaruh kepada kinerja si kinerja karyawan karyawan itu gitu. juga. Gue setuju sih soal ini. Karena kan kita tuh mau menjadi negara berkembang yang semakin maju gitu. Harusnya kita bisa sejak dini juga untuk merubah kebiasaan-kebiasaan, kebijakan itu. Masa mau kalah sama Malaysia ya? Ya ramah lah ya, ramah anak perempuan, Iya, ramah anak, ramah keluarga perempuan. Sekarang dari sisi fasilitas infrastruktur kan sudah mulai diperbaiki, termasuklah ini juga ikut diperbaiki juga ya, Mbak ya. Tapi terakhir juga Apa-apa. fraksi yang di DPR ada yang nggak setuju nggak, Mbak? Bukan gak setuju, mungkin ada yang dengan catatan ya. PKS ya, setuju dengan catatan. Catatannya Apa apa itu PKS? catatan? Salah satunya ini dari perkawinan yang sah gitu. Jadi dari Bukan perkawinan secara agama aja, harus Iya, yang tercatat sah hukum gitu, dan maaf. agama gitu. betul. Sepakat. Jadi itu catatannya. Sepakat. Oke, Juga oke, untuk oke. memitigasi orang-orang yang sering begitu ya. Kontrak. Iya. Nah, oke. Kalau yang kontrak itu juga nggak sah ya? Nah, Kan dia Itu cuma agama doang, negara itu enggak. secara negara kan enggak ya, Iya, enggak tercatat ya. Aduh, sangat disayangkan ya. Kayak posisi
Apa yang disayangkan? Posisi wanita ketika tidak dinikahi secara sah gitu. gitu loh, Banyak maksud ruginya saya. tuh Banyak. perempuannya guys. Ya, Jadi itu. buat kalian perempuan-perempuan yang ditawari, digoda untuk Diperjelas. melakukan pernikahan seperti itu, berusaha untuk menolak ya. Ya, Karena banyak meskipun- ruginya di ya itulah, begitulah ya. Oke, kita kayaknya akan lebih intens lagi bicara kalau di lama-lamain ya. Kita udahi aja karena udah jam 6 juga dan azan maghrib juga sudah berkumandang. Artinya kita harus kembali pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih buat Detikers yang sudah bergabung dengan Detik Sore hari ini dari jam 3:30 tadi sampai jam 6 sore. Juga terima kasih buat Mbak Ani. Thank you. Terima kasih. Thanks for coming back. Terima kasih juga buat Anita Mae. Oh iya, Edo, thank you. See you next 2 weeks. Masa emang udah disetujui? Ih, jangan gitu dong. Belum tentu. Ih, udah. Anda terlalu percaya diri kalau itu. Mbak Ani juga ikutan ya bareng sama kita Tagline-nya Masih ingat kan? masih ingat kan? Apa Nggak coba? lupa. Nggak cuma hore-hore. Oke. Oke, jadi kalau kita bilang Detik Sore pakai gerakan yang heboh, Pakai gerakan. nggak cuma hore-hore. Bebas gerakannya apa aja. Oke. Tapi harus berdiri ya? Enggak. Oke, kita Nanti ketemu lagi. dia hilang kepalanya setengah. Oh ya betul, enggak nyampe. Kita Framingnya. ketemu lagi minggu depan Detikers hari Senin. Jangan bosan-bosan nonton kita tentunya cuma di Detik Sore. Nggak cuma Sore. hore-hore.